bekam adalah proses pengeluaran darah melalui kulit perifer, ya. Melalui kulit perifer. Apa kulit perifer itu? Kulit perifer itu adalah kulit terluar. Kulit terluar yang berada di atas permukaan kulit. Atau biasa kita sebutnya kulit apa? Kulit ari, ya. Biasa kita sebut kulit ari. Nah, jadi sekali lagi, ada proses pengeluaran darah, ya. Proses pengeluaran darah. Jadi kalau misalkan bekam tidak mengeluarkan darah, itu bukan bekam namanya. Kalau bekam tidak ada proses pengeluaran darah, berarti itu bukan bekam. Makanya bekam itu adalah proses pengeluaran darah. Kan ada ya bekam kering, ada bekam seluncur. Itu berarti bukan bekam kalau tidak mengeluarkan darah. Karena bekam itu harus ada pengeluaran darah. Nah ini, yang membedakan bekam sunnah dengan bekam yang tidak sunnah adalah di sini. Kalau bekam sunnah itu mutlak harus ada proses pengeluaran darah. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Insya Allah nanti materi saya akan share ke grup, ya. Oke, mohon maaf Pak Edi, tolong jangan tulis di jangan menulis di situ dulu ya, karena khawatir yang lain terganggu gitu khawatirnya. Oke. Jadi ada proses pengeluaran darah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah ini bagian kulit yang dibekam ini adalah bagian kulit terluar. Ingat ya, cuma bagian kulit terluar. Makanya Dinas Kesehatan merekomendasikan pembekaman itu menggunakan lancet, menggunakan jarum. Jadi sekali lagi menggunakan jarum, bukan menggunakan bisturi. Kenapa? Karena kalau menggunakan bisturi, khawatirnya kalau tangannya belum terbiasa, itu akan mengakibatkan yang terluka itu bukan bagian kulit perifer, bukan bagian kulit terluar, tapi justru masuk ke pembuluh darah. Nah itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, yang disarankan oleh Dinas Kesehatan itu adalah menggunakan pen lancet, menggunakan jarum bekam. Karena kalau jarum bekam itu sudah ada sudah ada tingkat kedalamannya, jadi tidak terlalu dalam. Ya, tidak terlalu dalam. Kalau menggunakan bisturi tadi, khawatirnya justru masih terlalu dalam. Ya. Nah, makanya kalau proses pembekaman yang digunakan itu adalah lancet ya kalau Dinas Kesehatan. Karena ini bagian kulit yang dibekam adalah bagian kulit epidermis, bagian kulit terluar. Dimana kalau proses pembekaman itu seperti ini. Misalkan ini pembuluh darah, ya, aliran darah ada di sini, nih, di pembuluh darah ini. Maka darah yang kotor itu adalah darah yang statis itu, darah yang terbuang, yang sudah di atas permukaan pembuluh darah ini. Kalau lama dibiarkan, ini akan menekan pembuluh darah, semakin menekan, maka pembuluh darah akan menyempit. Ketika pembuluh darah menyempit dan tensinya tinggi, ini akan mengakibatkan pecah pembuluh darah. Nah, itulah yang dikhawatirkan terjadi oleh sebagian besar dari kita. Yang disebut apa? Stroke. Ya. Jadi bekam itu sangat efektif untuk mencegah stroke. Bekam sangat efektif untuk mencegah stroke. Ya. Jadi sekali lagi bekam itu paling efektif untuk mencegah stroke. Nah, sekali lagi bekam itu hanya bagian kulit mengeluarkan darah yang sudah terbuang, jadi bukan darah yang masih di pembuluh darah, ya, bukan darah yang masih mengalir di pembuluh darah, tapi darah yang sudah terbuang dari pembuluh darah dan mengendap di bagian bawah kulit, itu yang dikeluarkan dengan bekam. Jadi kalau ada yang bilang jangan sering-sering berbekam, kalau sering-sering berbekam nanti darahnya habis, enggak, ya, nggak sampai habis. Cuma kalau memang bekam ada aturannya, bekam itu kalau mau sering cukup 2 minggu sekali. Rutinnya boleh sebulan sekali. Gitu ya, rutinnya boleh sebulan sekali. Tapi kalau mau pengobatan, untuk pengobatan itu boleh seminggu, boleh 2 minggu sekali. Boleh 2 minggu sekali. Gitu ya. Kembali. Jangan sampai kita salah persepsi, oh bekam itu nanti mengeluarkan kotoran yang menyumbat pembuluh darah dari dalam pembuluh darah. Bukan. Tapi dari luar pembuluh darah yang sudah terbuang. Dan mengendap di bagian bawah kulit. Jadi perlukaannya pun hanya di bagian kulit perifer saja. Bagian kulit terluar saja. Yang tidak sampai ke pembuluh darah. Oke. Itu ya. Yang pertama yang kita pahami tentang bekam. Yang berikutnya, bekam itu beda dengan donor darah.
Kalau bekam itu yang dikeluarkan darah yang memang sudah terbuang dari pembuluh darah, sudah tidak mengalami sudah tidak lagi terdapat sudah tidak lagi terdapat sel darah putih, sudah tidak lagi terdapat nutrisi. Sementara kalau donor darah itu memang dari bagian bagian pembuluh darah yang di sana sudah masih banyak membutuhkan nutrisi gitu. Makanya dibutuhkan oleh orang lain gitu. Jadi beda ya. Darah bekam dengan darah pembuluh darah dengan darah donor darah itu berbeda. Jadi kalau ada yang tanya, mana sih yang lebih bagus dari apakah bekam atau pembuluh atau donor darah? Jawabannya, donor darah lebih bagus dilakukan setelah berbekam. Itu jawaban seperti itu. Jadi bukan berarti bekam lebih bagus dibanding donor darah. Memang itu berkhasiat, tapi donor darah pun bagus karena ada nilai sedekah di situ. Nah, pertanyaannya mana yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Bekam dulu, baru kita donorkan darahnya. Ya, jadi bekam itu seperti itu. Nah, sekarang kita ke tekniknya, ya, ke teknik pembekaman. Oke, kita ke teknik pembekaman sekarang. Kita langsung ke teknik pembekaman. Nah, terus bagaimana dong membekam yang baik, membekam yang sesuai SOP, membekam yang dikatakan sesuai dengan sunnah? Orang Cina pun membekam, orang non-Muslim pun membekam, tapi kita di sini mengklaim bahwa bekam yang kita lakukan adalah bekam sunnah. Apa yang membedakan? Yang membedakan tentu saja akidah kita. Tentu saja titik-titiknya. Pertama, akidah kita harus ketahui dulu bahwa bekam itu memang sebelum zaman Rasulullah, bekam sudah ada. Sebelum Rasulullah lahir ke dunia, bekam sudah ada. Zaman Cina kuno, zaman Mesir kuno, Babilonia kuno, bekam sudah ada. Tapi Rasulullah menyempurnakannya ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah naik ke aras, ke langit, Rasulullah diperlihatkan oleh para malaikat cara berbekam. Sementara kita tahu malaikat terbuat dari cahaya, dari nur. Mereka tidak perlu berbekam karena mereka tidak punya darah. Tapi di situ Rasulullah diperlihatkan cara membekam itu seperti ini. Oh, akhirnya Rasulullah turunkan ke bumi dan jadilah sebuah hadis ya, ma mararta lailatul asra bibi malai ila qalu ya Muhammad mur umataka bil hijamah. Tidaklah aku berjalan di antara para malaikat ketika aku diisrokan, melainkan mereka menyuruh aku, ya Muhammad, perintahkanlah umatmu berbekam. Nah, disitulah kita yakini bahwa bekam itu metode sunnah. Nah, terus apalagi yang membedakan dengan bekam yang lain? Dengan bekam sunnah, titik-titiknya kita dipandu gitu. Ada titik yang namanya umum wujud, ada titik yang namanya zahril a'la, ada yang namanya titik komah 2, dan lain sebagainya. Itu malaikat yang menunjukkan kepada Rasulullah. Dan ketika malaikat menunjukkan kepada Rasulullah, otomatis itu sebetulnya Allah yang memerintahkan kepada malaikat. Cuma tidak mungkin Allah yang langsung menyampaikan kepada Rasulullah tanpa melalui perantara malaikat tentang risalah bekam ini. Kalau risalah sholat ketika Isra Mi'raj, ya Allah yang langsung menyampaikan. Tapi ketika risalah bekam, Allah menyampaikannya melalui para malaikat. Kenapa? Karena kalau Allah yang menyampaikannya langsung, maka nanti hukumnya akan menjadi wajib. Terbayang kalau misalkan bekam wajib, sementara kita tahu tidak semua orang boleh dibekam, tidak semua orang bisa dibekam. Kalau wajib tidak dibekam berarti dosa. Nah, makanya Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Akhirnya apa? Akhirnya Allah perintahkanlah para malaikat yang mencontohkan bekam ini kepada Rasulullah. Ya. Ini ya. Tentang tata laksananya seperti apa bekam sunnah itu? Yang pertama, persiapan alatnya. Ya. Persiapan alatnya ada yang harus kita siapkan. Pertama, nampan stainless. Kenapa kita perlu nampan stainless? Sebetulnya sih nampan yang lain pun boleh, tempat yang lain pun boleh ya, tempat yang bukan yang stainless pun. Tapi di sini kita jadikan panduan saja. Ya. Kita jadikan panduan saja, nampan stainless supaya kita kelihatan lebih elegan. Dan stainless itu kan lebih aman ya karena anti karat. Jadi insya Allah akan lebih mudah gitu, akan lebih mudah ya. Yang pertama nampan stainless. Yang kedua, siapkan kop bekam. Ya. Kop bekamnya sesuaikan dengan ukuran yang mau dibekamnya. Kalau memang yang mau dibekam ukuran badannya besar, ya gunakan kop yang besar. Kalau yang mau dibekam badannya kecil, ya gunakan kop yang kecil. Area yang dibekam pun, misalkan kalau di leher,
tidak memungkinkan yang besar, gunakan yang kecil saja. Ya. Kop bekam kita siapkan. Terus hand pump, alat hisap bekam, ya. Alat hisap bekam kita pun persiapkan juga. Kemudian yang berikutnya pen lancet. Ya. Pen lancet pun kita persiapkan juga, gitu ya. Pen lancet kita persiapkan juga. Jangan sampai kita melupakan itu ya. Karena kalau kita membekam tanpa menggunakan pen lancet, mau gimana gitu kan? Nggak mungkin kita membekam tanpa pen lancet. Tadi seperti yang saya disampaikan, bahwa pembekaman itu kan menggunakan ada perlukaan. Kalau memang perlukaannya itu tidak dilakukan, maka itu bukan menjadi proses pembekaman artinya. Gunakan pen lancet. Yang berikutnya gunakan hand scalpel atau bisturi. Ya. Kalau yang mau menggunakan bisturi silakan gunakan. Cuma tadi Dinas Kesehatan merekomendasikan kita menggunakan pen lancet. Ya. Yang berikutnya kasa steril. Kami biasa menggunakan kasa steril kalau untuk membekam. Ya. Oke. Oh, maaf. Ya. Gunakan kasa steril. Yang di room satu lagi ya, yang di room yang tadi share-nya link yang saya gunakan di akhir. Nanti kalau yang ini sudah mati, silakan masuk lagi di link yang sama ya, karena ini room yang berbatas ya, berbatas waktu. Jadi silakan masuk lagi di link yang sama gitu ya. Karena ini kalau ini memang roomnya bukan room yang berbatas, bukan room yang reguler. Kalau yang reguler yang ini yang di satu lagi ya, di room yang pertama. Tapi di room yang kedua kalau misalkan nanti terputus, silakan masuk lagi di link yang sama. Ya. Kembali, kita gunakan kasus steril untuk mengelap darahnya insya Allah ya. Yang berikutnya gunakan tisu, itu tisu bisa digunakan untuk mengelap untuk mengelap kayak peralatan-peralatannya. Ya. Nanti kalau kita perlihatkan tata laksananya bisa dilihat fungsinya. Yang mana yang menggunakan kasus steril, yang mana yang menggunakan tisu. Dan yang berikutnya minyak zaitun atau minyak herba. Jadi di sini kita tidak melulu menggunakan minyak zaitun ya, menggunakan minyak herba yang lain pun boleh. Ya. Menggunakan minyak herba yang lain pun boleh. Contohnya minyak habatus sauda, minyak PCO ya, minyak kelapa, minyak but-but itu boleh. Ya, boleh. Jadi memang bagusnya minyak zaitun, tapi kalau memang tidak memungkinkan menggunakan zaitun, minyak yang lain pun boleh. Dan yang berikutnya tempat khusus limbah infeksius. Apa limbah infeksius? Limbah infeksius itu adalah limbah yang sudah terinfeksi. Ya. Limbah yang terinfeksi darah, itu limbah infeksius. Ya. Oke, saya kembali ingatkan, yang di room Zoom ini, nanti kalau terputus, mohon masuk lagi di link yang sama. Ya, silakan masuk di link yang sama ya. Mohon maaf, ya, mohon maaf sekali. Jadi kalau memang terganggu, nanti masuk lagi di link yang sama ya. Mohon dimengerti ya, mohon dimaafkan sekali lagi. Oke. Nah, dan tempat khusus untuk limbah non-infeksius. Kalau limbah infeksius tadi kayak kasa, tisu, itu ditempatkan terpisah. Tapi kalau yang non-infeksius silakan dibuang di tempat limbah yang biasa saja. Kayak misalkan kardus bekas sarung tangan, kardus bekas tisu gitu ya. Kardus bekas masker itu non infeksius. Jadi silakan dibuang di tempat yang bukan boleh sembarangan ya, tapi boleh di tempat yang yang tidak terlalu khusus gitu ya. Nanti kalau link yang sama Pak, link yang tadi aja. Kalau mati ya, di link yang tadi aja. Yang tadi Bapak masuk. Oke. Selanjutnya persiapan terapis. Nah, terapis bekam sunnah itu seperti ini. Idealnya seperti ini. Ya.
menggunakan pertama dari keadaan bersih, dan sebaiknya punya wudhu, dan gunakan masker. Kemudian gunakan sarung tangan. Ya, gunakan sarung tangan. Kemudian gunakan apron atau celemek. Kalau tidak ada apron atau celemek, silakan gunakan juga pakaian khusus yang digunakan untuk membekam. Jadi jangan menggunakan pakaian yang sehari-hari kita gunakan untuk misalkan untuk ke sawah, untuk ke kebun, untuk jualan gitu, jangan menggunakan yang itu. Kalau misalkan kita aktivitas sehari-harinya bukan sekedar membekam gitu ya, punya kegiatan lain, gunakan pakaian khusus, mungkin punya rompi khusus, punya jaket khusus untuk membekam, itu boleh digunakan khusus untuk membekam saja. Ya. Gunakan apron atau celemek atau setidaknya pakaian khusus untuk membekam. Penutup kepala, peci atau kopiah itu boleh silakan digunakan. Dan hazmat itu kondisional ya. Kalau misalkan dalam kondisi kayak kemarin COVID-19, tapi kita masih dibutuhkan tenaganya untuk membekam, ya kita harus pakai hazmat. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang untuk persiapan pasiennya. Persiapan pasien lakukan diagnosa dasar. Lakukan anamnesa ya. Anamnesa itu apa? Wawancara. Jadi kita tidak mungkin bisa langsung membekam kalau kita tidak mewawancara pasien terlebih dahulu. Gunakan wawancara. Tanya dulu, Pak, keluhannya apa? Sudah berapa lama? Yang sakitnya sebelah mana? Ya. Itu seperti itu. Kita kalau mau membekam itu jangan sampai kita ada pasien datang minta dibekam, langsung kita bekam tanpa kita tahu penyakitnya apa, keluhannya apa gitu. Ya. Terus yang kedua, menggunakan diagnosa tensi darah. Ini sebaiknya setiap pembekam punya alat tensimeter ya untuk menensi darah. Gunakan tensimeter. Karena biasanya tekanan darah itu mempengaruhi ya. Tekanan darah itu mempengaruhi kondisi seseorang. Kalau tekanan darahnya tinggi, biasanya pasien tersebut tidak cocok dilakukan bekam di titik-titik tertentu. Kalau tekanan darahnya rendah, pasien tersebut tidak cocok di titik-titik yang tertentu, tapi cocok di titik yang ini, contohnya seperti itu. Misalnya nanti akan saya share titik-titik bekamnya, gitu ya. Oke. Jadi sebelum melakukan pembekaman, silakan lakukan dulu diagnosanya. Ya, anamnesanya kita lakukan, terus tensi darah, telapak tangan, lidah, wajah, mata, silakan yang mau digunakan yang mana silakan. Ya. Yang berikutnya, laksanakan konseling terapeutik. Apa konseling terapeutik? Konseling terapeutik itu berkomunikasi dengan pasien, konseling dengan pasien, konsultasi dengan pasien, tapi dari konsultasi itu bisa memberikan efek kesembuhan kepada pasien. Contohnya seperti apa? Memberikan motivasi positif kepada pasien tentang kesehatan. Contohnya ada pasien yang punya penyakit jantung, kita jangan berikan pemahaman yang terlalu mengagetkan tentang penyakit jantung itu. Tapi kita berikan pemahaman bahwa insya Allah semua penyakit akan ada obatnya. Kita berikan pemahaman itu, insya Allah semua penyakit akan ada obatnya. Jadi penyakit jantung sekalipun yang memang secara ilmu gitu ya, secara keilmuan bisa sangat berbahaya, tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Insya Allah bisa disembuhkan gitu. Nah, seperti itulah konseling terapeutik itu. Jadi dengan berbicara saja dengan kita, pasien itu, klien itu merasakan bahwa oh iya, saya akan bisa sembuh. Insya Allah saya datang ke terapis yang tepat karena saya diberikan ilmu, dijelaskan juga ilmunya, dijelaskan juga khasiatnya, dijelaskan juga solusinya seperti apa gitu. Nah itu perlu konseling terapeutik itu seperti itu. Ya. Yang berikutnya, sekarang masuk ke teknik bekam. Nah, ini yang membedakan bekam sunnah dengan bekam-bekam yang lainnya. Ya, yang membedakan bekam sunnah dengan bekam-bekam yang lain. Kalau bekam-bekam yang lain, saya pernah melihat orang Konghucu, orang Chinese membekam, itu mereka biasa aja. Datang pasien bekam, udah gitu aja. Tapi kalau kita nih, ya, begitu datang pasien mau dibekam, kita ajak dulu berdoa. Karena bagaimanapun, kesembuhan itu dalam mutlak milik Allah. Bukan kita yang menentukan, sejago apapun kita.
semahir apapun kita dalam berbekam, kita tidak mungkin bisa menjamin kesembuhan kepada pasien, tidak mungkin bisa menjamin kesehatan kepada pasien. Kita hanya bisa memberikan hanya bisa menjadi wasilah bagi kesembuhan pasien. Mudah-mudahan dengan datang kepada kita, Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan dengan ditangani oleh kita, Allah turunkan kesembuhan itu. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti kita harus mahir nih, harus jago nih, baru kesembuhan pasien akan bisa kita jamin. Tidak. Kesembuhan pasien tetap mutlak Allah yang menentukan. Sekali lagi itu ya. Jadi kesembuhan pasien itu adalah mutlak Allah yang menentukan. Jadi kita tidak bisa menjamin bahwa pasien akan sembuh di tangan kita. Ya. Oke. Apa doanya? Doanya ini. Allahumma rabbana azhibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifa'ala yughadiru saqoma. Ini doa kesembuhan ya, saya yakin sudah banyak yang paham, saya yakin sudah banyak yang tahu bahwa doa kesembuhannya adalah Allahumma rabbana azhibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifa'ala yughadiru saqoma. Oke. Kemudian yang selanjutnya, maaf, saya kembalikan dulu. Jadi kembali ya, bahwa yang membedakan bekam sunnah dengan bekam yang lain yang bukan sunnah itu adalah di sini, di awalnya, di doanya. Kalau kita tidak berdoa terlebih dahulu, maka nilai sunnahnya yang kita lewatkan gitu. Kita tidak kena gitu, ya. Tapi harus harus dipahamkan dulu bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Maka berdoa adalah hal yang paling mutlak harus kita lakukan. Ya. Nah, ini doanya tadi. Allahumma rabbana azhibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifa'ala yughadiru saqoma. Ini yang pertama kali teknik dalam membekam. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh seorang pembekam ketika akan membekam adalah olesi bagian yang akan dibekam dengan minyak herbal. Ingat ya, minyak herbal, bukan cuma minyak zaitun. Apa saja? Tadi boleh minyak zaitun, boleh minyak habatus sauda, boleh minyak kelapa, ya, atau boleh minyak yang lain kayak minyak but-but, PCO itu boleh, ya. Jadi jangan cuma kita berpaku, oh harus minyak zaitun dong gitu, enggak. Boleh kalau minyak-minyak yang lain pun boleh ya. Selama selama itu benar-benar bisa digunakan untuk bagian kulit gitu. Selama bisa digunakan untuk bagian kulit. Nah, setelah diolesi bagian yang mau akan kita bekam, kita lakukan pengisapan awal, ya. Lakukan pengisapan awal sebanyak 3-5 menit setiap titiknya. Ya. 3-5 menit. Ya. Jadi dihisapnya itu 3-5 menit saja. Nah, kalau tingkat kekencangan ngisapnya itu disesuaikan saja. Disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kalau memang pasiennya tidak kuat yang kenceng, ya kita jangan paksakan kenceng. Ya makanya kita tanya kepada pasiennya, segini cukup nggak gitu. Kalau kira-kira segitu cukup, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan segitu dirasa terlalu kenceng, ya kita kurangi gitu. Jangan dipaksakan. Ya. Ya lagi tingkat kekencangan dari dari hisapan sendiri itu memang harus disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Gitu. Jangan sampai kita memaksakan ya. Jadi olesi bagian yang akan dibekam kemudian hisap selama 3-5 menit. Yang berikutnya lakukan perlukaan
Perlukaannya tadi boleh menggunakan bisturi, boleh menggunakan lancet. Yang jelas perlukaannya jangan terlalu dalam. Cukup di bagian kulit terluar saja. Karena tadi pengertian bekam sendiri adalah mengeluarkan darah kotor dari bagian kulit terluar. Makanya diajarkan pakai apa? Pakai lancet, bukan pakai bisturi. Kalau orang-orang dinas kesehatan biasanya melihat kalau kita pakai bisturi agak sedikit gimana gitu ya, agak sedikit sanksi gitu. Karena khawatir tadi kalau tangannya tremor, kalau kitanya masih tegang, itu khawatir akan melukai bagian kulitnya atau melukai bagian pembuluh darahnya. Gitu ya. Jadi hanya dilakukan bagian permukaan kulit saja. Lakukan pengisapan kembali. Setelah dilukai, ya, hisap kembali. Berapa lama? Sama, 3-5 menit saja. 3-5 menit saja. Jadi nggak terlalu lama ngisapnya gitu. Yang awal tadi 3-5 menit, jadi setelah 5 menit baru cabut. Yang kedua pun setelah dilukai pun hisapnya 3-5 menit juga. Nah, baru setelah itu, setelah keluar darahnya terkumpul, setelah 5 menit, darahnya dibersihkan dengan kasa steril. Nah, jadi kenapa menggunakan darah dengan kasa steril, membersihkan darah dengan kasa steril? Karena kalau menggunakan tisu, khawatirnya tisu itu ada pewarna buatan, pemutih buatan. Dan itu dikhawatirkan malah nanti melukai, mengakibatkan infeksi pada bagian kulit yang dibekam. Makanya membersihkannya dengan kasa steril. Nah, setelah dibersihkan, lakukan lagi pengisapan selama 3-5 menit untuk mengeluarkan plasma. Plasma itu apa? Plasma itu sel darah putih. Ya, sel darah putih itu plasma itu. Kenapa harus dikeluarkan plasmanya? Karena plasma itu berfungsi untuk menutup luka bekas bekam. Ya. Plasma itu digunakan untuk menutup luka bekas bekam. Sel darah putih itu digunakan untuk menutup luka bekas bekam. Jadi setelah tadi ya, setelah 5 menit kita keluarkan darahnya, hisap pakai kasa, baru kita keluarkan lagi plasmanya. Ya. Sama waktunya pun 3-5 menit. Baru setelah itu, setelah dibersihkan plasmanya, olesi dengan minyak herbal juga, supaya si kulit yang sudah dibekam tadi itu terhindar dari yang namanya infeksi. Terhindar dari yang namanya infeksi. Ya. Baik. Selanjutnya, ini cara membersihkan sterilisasi ya, cara sterilisasi alat bekam. Nah, kita gunakan tadi tuh, udah kita gunakan pengisapan, udah kita lakukan pengisapan plasma juga, otomatis alat bekam itu kita bersihkan. Yang tidak bisa dibersihkan cuma jarum sama bisturi, itu tidak bisa dibersihkan, itu hanya sekali pakai. Ya. Jarum itu hanya sekali pakai, tidak boleh dibersihkan. Diasah lagi pun nggak boleh. Ya. Harus sekali pakai jarum sama bisturi, jangan digunakan berulang. Nah, kalau yang lain kayak kop gitu ya, itu boleh digunakan berulang dengan catatan sterilisasinya harus maksimal. Pertama, bersihkan kop dengan alkohol 70%. Ya, itu langkah awal. Ya. Itu langkah awal. Langkah awal seperti itu. Ya, cukup dibersihkan dengan tisu, disemprot dengan alkohol. Kemudian, setelah darahnya bersih, rendam dengan cairan klorin. Cairan klorin itu adalah campuran air dengan klorin. Klorin itu terdapat di Baiklin biasanya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung Baiklin itu seperti apa klorin itu seperti apa, itu ada di Baiklin, pemutih pakaian itu klorin. Perbandingannya 1:10. 1:10. Jadi kalau airnya 10 liter, klorinnya 1 liter. Airnya 10 gelas, klorinnya 1 gelas. Ya. Airnya 10 botol, ya klorinnya 1 botol gitu. Jadi perbandingannya 1:10. Rendam kopnya selama 15-30 menit. Direndam kopnya ya 15-30 menit untuk apa? Ya tadi untuk menghindari infeksi yang berlebihan. Karena pasti otomatis yang namanya darah
nempel di kop pasti terjadi infeksi. Yang berikutnya, cuci dengan sabun disinfektan, bilas di air mengalir. Jadi kalau bisa setiap klinik itu mencucinya di wastafel. Jangan direndam dimasukkan ke ember gitu, jangan. Setelah dipakai sabun disinfektan banyak kan ya, kayak Mama Lemon, Sunlight, itu kan sabun disinfektan semua. Jadi itu kita gunakan, kemudian kita cuci, bilas di air yang mengalir. Ya. Kemudian semprot dengan alkohol lagi. Setelah dicuci tadi ya, setelah direndam, dicuci, semprot dengan alkohol dan dilap hingga kering. Baru simpan di tempat bersih dan kering. Bagus-bagus kalau punya mesin sterilisator. Tapi mesin sterilisator itu bukan peralatan mutlak. Bukan peralatan mutlak yang harus dimiliki, enggak ya. Kalau punya silahkan, tapi kalau tidak punya ya nggak apa-apa untuk sterilisator. Yang penting yang tahap sampai tadi disimpan di tempat tertutup bersih dan kering itu dilaksanakan. Nah, baru setelah itu kop bekam artinya sudah bisa dipakai ulang. Gitu ya. Simpel sebetulnya, sterilisasi ya, tidak terlalu ribet juga gitu ya. Cuma kadang-kadang bagi orang yang belum paham seolah-olah kok ribet ya. Saya kan cukup disemprot dengan alkohol udah bersih. Enggak, kalau cuma disemprot dengan alkohol nggak bersih. Kuman, bakteri, virus masih bisa hidup. Tapi kalau seperti ini, insya Allah kuman, bakteri, dan virus sudah benar-benar ternetralisir. Ya. Oke. Yang berikutnya, kontraindikasi bekam. Kontraindikasi itu adalah kondisi yang tidak boleh dibekam. Ya. Kondisi tidak boleh dibekam. Yang pertama, hipertensi maligna. Hipertensi maligna itu adalah hipertensi yang terjadi secara sekaligus. Biasanya 120, tapi ketika akan dibekam tiba-tiba 150, 160, nanti jangan dibekam. Ya. Karena itu khawatir akan mengakibatkan terjadinya tubuh yang belum siap dengan kenaikan tensi darah seperti itu. Ingat, setelah dibekam itu tensi bukan berarti langsung turun. Setelah dibekam itu tensi agak naik dulu beberapa miligram per desiliter ya. Naik dulu tensi darah itu. Nah, kalau tensinya sudah tinggi, ketika setelah dibekam naik dulu sedikit, itu dikhawatirkan tubuh tidak siap. Dan nanti khawatir malah terjadi pecahnya pembuluh darah. Makanya kalau yang hipertensi maligna jangan dibekam. Makanya kita perlu melakukan tensi darah terlebih dahulu kepada pasien sebelum dibekam. Contohnya apa? Bu, Ibu biasa tensinya berapa? Ini yang coret-coret mohon maaf ya, dihapus lagi ya. Yang coret-coret layar mohon hapus. Ini mengganggu yang lain khawatir. Ya. Nah, Ibu biasa berapa? Saya biasa 120. Kok tiba-tiba sekarang 140 ketika akan bekam? Mungkin karena dia gugup, kaget gitu ya, nggak siap. Jadi akhirnya naik tensinya. Nah, itu perlu kita waspadai, jangan langsung dibekam. Ya, jangan langsung dibekam. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah diabetes mellitus yang sudah tahap gangren. Yang sudah diabetes jangan dibekam ya. Itu sebagai bentuk kehati-hatian. Walaupun memang bekam sangat bagus untuk mengobati diabetes, tapi kalau kita memang masih pemula, masih belum paham, masih minim pemahamannya, sebaiknya jangan ambil resiko. Nah, apalagi kalau yang diabetes sudah tahap gangren, sudah sampai tahap sampai tahap pembusukan luka gitu. Itu jangan dibekam sama sekali. Kalau belum gangren, masih bekam kering masih diabetes kering ya maksudnya, itu masih boleh. Tapi kalau sudah tahap gangren, jangan. Ya, jangan. Sekali lagi jangan sampai kita membekam orang yang terkena diabetes yang sudah gangren. Yang berikutnya orang yang gagal ginjal, ini jelas tidak boleh dibekam karena kalau dibekam ini bisa mengakibatkan si ginjalnya si pembentukan darah barunya tidak berlangsung maksimal. Ya, pembentukan darah barunya tidak berlangsung maksimal. Makanya yang sudah cuci darah jangan dibekam, jangan berani-berani membekam. Karena dia memproduksi darah baru tidak bisa. Makanya harus ditransfusi gitu. Kita bekam sampai keluar darah banyak, apalagi itu bisa berbahaya. Ya. Kemudian yang sedang mengkonsumsi pengencer darah itu juga jangan dibekam. Ya. Yang mengkonsumsi pengencer darah jangan dibekam. Karena kalau kita membekam orang yang mengkonsumsi pengencer darah, itu bisa mengakibatkan darahnya tidak berhenti. Yang berikutnya terlalu tua. Terlalu tua di sini bukan berarti tua di segi usianya ya, tapi tua dari segi kondisinya. Karena ada kan orang-orang yang baru 40 tahun, tapi kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dibekam, sudah terlalu banyak yang terasa gitu. Nah itu juga harus kita waspadai juga. Ya.
Jadi tuanya bukan tua karena usia, tapi tua karena kondisi. Yang berikutnya perempuan haid hari pertama atau sedang banyak-banyaknya. Ya, haid hari pertama atau sedang banyak-banyaknya. Itu tidak boleh dibekam. Ya. Yang berikutnya, wanita hamil pada trimester pertama. Itu pun jangan dibekam, karena itu akan mengganggu suplai oksigen, suplai nutrisi kepada rahim. Akhirnya janinnya akan mengalami kurangnya suplai dan bisa mengakibatkan kurang gizi nanti janinnya, stunting ya. Jadi trimester pertama kehamilan jangan dibekam. Trimester berikutnya boleh dibekam dengan catatan apa? Dengan catatan jangan di area rahim, walaupun sudah 4 bulan, 5 bulan ke atas, jangan di area rahim. Boleh titik yang lain. Tapi kalau di trimester pertama, di area yang lain pun jangan. Ya. Berikutnya baru selesai makan. Idealnya makan sebelum bekam itu 1 jam sebelumnya. Ya. 1 jam sebelum bekam itu baru boleh makan. Tapi kalau misalkan 1 jam sebelum bekam itu boleh makan. Kalau baru selesai makan sekali gitu ya, baru 5 menit lah setelah makan gitu, jangan langsung dibekam. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan si proses pencernaan tidak berlangsung maksimal, proses pembentukan darah pun tidak berlangsung maksimal. Karena keduanya membutuhkan energi yang cukup luar biasa, dan kalau dilakukan bersamaan, mungkin keduanya akan mengalami kekurangan tenaga untuk bisa melakukan aktivitasnya. Yang tidak boleh lagi adalah yang dehidrasi, jelas ya, yang dehidrasi dan diare, dan anemia. Anemia juga tidak boleh dibekam. Anemia itu bukan darah rendah, bukan. Anemia itu kurang darah, hemoglobinnya sedikit. Kalau tekanan darah rendah itu kan tekanannya yang lemah ya. Tapi kalau anemia itu hemoglobinnya yang tidak boleh dibekam seperti itu. Nah, yang selanjutnya area-area yang tidak boleh dibekam. Yang tidak boleh dibekam yang pertama adalah area limfatik. Ya, area limfatik itu ada di leher bagian depan, di ketiak, dan di selangkangan. Area limfatik ini adalah area pertahanan tubuh. Jadi kalau kita lakukan pembekaman, khawatir pertahanan tubuh tidak berlangsung maksimal. Pertahanan tubuh tidak berlangsung maksimal, maka kemungkinan kita akan kehilangan imunitas. Ya, jadi area bagian depan leher, di ketiak, dan di selangkangan jangan dibekam. Gitu ya. Karena tadi akan mengganggu pertahanan tubuh. Yang kedua yang jangan dibekam adalah di area sinovial, yaitu di area sendi, lipatan sendi. Di depan siku, di belakang lutut itu jangan dibekam, karena di situ terdapat cairan sinovial, cairan pelumas sendi, yang kalau kita bekam itu akan mengakibatkan sendi-sendi kita akan terambil, cairan-cairan sendi kita akan terambil, dan sendi kita akan mengalami kekakuan. Sendi kita akan mengalami kekakuan. Ya. Yang berikutnya tidak boleh dibekam adalah di area yang terdapat kelainan kulit. Contohnya yang panu ya. Yang panu jangan dibekam. Kenapa? Panu itu jamur. Sementara pembekaman itu melubangi kulit lah istilahnya. Melubangi kulit. Nah, kalau kita lubangi kulit yang ada panunya, yang ada jamurnya, itu nanti jamur akan masuk ke dalam permukaan kulit dan itu bisa mengakibatkan kanker kulit. Jadi hati-hati. Yang punya panu jangan dibekam ya. Yang punya panu jangan dibekam. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah bagian kepala belakang yang paling lemah. Kalau yang kita pegang nih yang paling keras ada ya di belakang ya. Yang paling menonjol itu yang paling keras. Di bawahnya ada yang lembek, nah itu jangan dibekam. Karena itu berhubungan dengan otak kecil. Area otak kecil jangan dibekam. Itu bisa mengakibatkan kita kehilangan daya ingat. Jadi ini yang tidak boleh dibekam. Terus kalau yang ini tidak boleh dibekam, yang mana saja yang boleh dibekam? Yang boleh dibekam ini. Titik-titik bekam sesuai sunnah. Yang pertama ada yang namanya di puncak kepala, mugit. Ya, titik mugit. Ada lagi di bagian belakang kepala tadi yang keras, itu namanya titik komah 2. Komah 2. Ada lagi yang di bagian leher belakang, itu namanya titik al-asdain. Ada lagi yang di bagian tengkuk, ya, punuk, itu namanya titik al-kahil. Ada lagi yang di bagian pundak, itu namanya al-katifain. Di bagian belakang di punggung kita yang dari mulai belikat sampai ke pinggang, itu namanya al-zohri. Bagian punggung.
Dan di bagian pinggul itu namanya al-warik. Di bagian tulang ekor itu namanya al-qiton. Dan di bagian paha namanya al-fakhdu, al-fahd. Di bagian betis namanya sak. Dan di bagian punggung telapak kaki namanya dhahrul qadam. Insya Allah nanti anatomi bekam ini saya akan share di PDF-nya, di materinya. Ya. Yang selanjutnya ini umum mugit. Umum mugit itu sangat berhubungan dengan otak. Makanya sangat baik untuk melancarkan sirkulasi nutrisi dan oksigen ke otak, membantu menguatkan jaringan otak, memperkuat sistem saraf, menetralisir stagnasi darah. Insya Allah nanti juga detailnya saya akan share juga ya. Ini untuk umum mugit, jadi sangat berhubungan dengan otak. Kemudian ada di titik koma 2. Titik koma 2 juga sama berhubungan dengan otak. Hampir sama fungsinya dengan umum mugit. Ya. Dan yang berikutnya ada titik al-aqdain. Kalau al-aqdain ini sangat berhubungan dengan mata, telinga, dan otak. Jadi kalau ada penyakit di mata, di telinga, itu detik al-aqdain sangat efektif. Ke otak juga bisa melancarkan sirkulasi darah ke otak lebih lancar lagi dengan titik pembekaman di titik al-aqdain ini. Cuman titik al-aqdain jangan dilakukan atau jangan dibekam kepada orang yang memiliki tensi darah tinggi. Karena tensi darah tinggi bisa naik kalau dibekam di titik al-aqdain. Karena fungsi titik al-aqdain ini adalah meningkatkan tensi darah. Ingat ya, al-aqdain ini meningkatkan tensi darah. Ya. Tapi kalau yang darah tinggi, sebaiknya dibekamnya di sini, di al-katifain, di al-kahil. Karena ini berhubungan dengan jantung, paru, liver, limfa, lambung, itu berhubungan di titik al-kahil ini. Jadi kalau yang darah tinggi bisa di sini, jangan di titik yang tadi, yang al-aqdain, jangan. Ya. Kemudian ada lagi titik yang namanya titik al-katifain di pundak. Nah, ini pundak juga sangat efektif untuk menurunkan tensi darah. Karena sangat efektif untuk menurunkan tensi darah, maka al-katifain ini jangan digunakan untuk yang darah rendah. Yang darah rendah jangan di sini. Ya. Oke, detailnya saya akan bagikan nanti. Ini dhahrul a'la. Ini berhubungan dengan sama ya, jantung, paru, liver, lambung, dan pankreas. Ya. Ada lagi titik namanya dhahrul sufla, bagian punggung bawah di sekitar pinggang. Ini berhubungan dengan ginjal, dengan usus ya. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan pada pencernaan dan ginjal, dibekamnya titik dhahrul sufla ini. Nanti detailnya saya akan bagikan juga. Supaya lebih bisa dimurajaah ya. Titik al-warik di pinggul. Ini tadi berhubungan dengan ginjal juga, usus juga, kalau perempuan dengan rahimnya, kalau laki-laki dengan prostatnya. Jadi titik al-warik ini sangat efektif kalau misalkan digunakan untuk program hamil. Ya. Mengatasi masa pencernaan ya. Dan al-qiton sama ya. Untuk prostat sama rahim juga sangat efektif gitu. Makanya tadi ya al-warik sama al-qiton itu sangat efektif untuk titik program hamil. Nah, staf di kaki itu hampir seluruh masalah di kaki bisa, dhahrul qadam juga sama. Sebetulnya untuk titik bekam itu bisa lebih mudah ya, lebih mudah kita lakukan, lebih mudah kita tentukan dengan cara gimana? Dengan cara meraba dengan punggung tangan. Punggung telapak tangan ya, kita gunakan. Coba bagian tubuh pasien yang mana yang terasa lebih panas. Biasanya kalau yang terasa lebih panas, itu disitulah yang terdapat banyak sumbatan. Jadi ketika kita akan membekam, pegang dengan punggung tangan kita. Ya. Dipegang dengan punggung tangan kita, maka yang paling panas itulah yang biasanya terdapat banyak sumbatan, disitulah yang paling banyak toksin. Bekam di titik itu. Dengan catatan bukan titik-titik bekam yang kontradiktif tadi, yang kontraindikasi tadi. Jadi gitu ya, kalau kita mau membekam, silakan raba dengan punggung telapak tangan kita. Oh, ini lebih panas nih. Ini pinggangnya lebih panas dibanding paru-parunya dibanding belikatnya. Maka kita bekam di titik pinggangnya. Atau sebaliknya, oh ini belikatnya lebih panas nih. Mungkin di belikatnya itu yang banyak mengalami yang banyak terdapat toksin di situ. Baik. Saya akan mulai menjawab pertanyaan yang masuk di kolom chat ya. Saya akan jawab yang di kolom chat di room yang pertama, di room ini. Kalau titik ambeien,
Eh, saya pernah bekam di klinik bekam yang cukup besar, penghisapannya hanya 2 kali. Apakah itu efektif? Itu tergantung Pak ya, Pak Supardi ya. Tergantung. Kalau misalkan pembekamannya cuma 2 kali, tapi sudah keluar plasma, itu sudah cukup sebetulnya. Tapi lebih efektif lagi 3 kali Pak. Jadi pembekaman pertama itu menarik toksin-toksin yang ada di pembuluh yang ada di permukaan kulit. Yang kedua mengumpulkan setelah perlukaan tadi ya, mengumpulkan darah setelah perlukaan. Yang ketiga ya baru untuk mengeluarkan plasma. Ya. Jadi sebaiknya yang 3 sih. Ya. Tapi kalau misalkan 2 plasma sudah keluar, insya Allah sebenarnya boleh saja. Ambeien itu kan masalah pada, mohon maaf, anus ya. Maka titiknya yang berhubungan adalah titik alkiton sama titik di al-warik. Tadi ya. Titik alkiton sama al-warik. Insya Allah itu lebih efektif untuk ambeien. Plus kalau ambeien, usahakan perbanyak mengkonsumsi buah-buahan yang memang mengandung pencahar. Karena apa? Karena biasanya ambeien itu terjadi akibat kita buang air besarnya terlalu keras sehingga melukai melukai si pembuluh darah di anus gitu, yang terjadinya perlu akhirnya luka dan akhirnya terjadilah peradangan sampai menonjol gitu ya. Jadi ambeien itu bagusnya di titik al-warik sama alkiton. Wanita hamil haid boleh dibekam tadi ya. Kalau haidnya di hari pertama dan lagi banyak-banyaknya jangan. Tapi kalau sudah beberapa hari sudah mulai reda, sudah mulai surut pendarahannya, itu boleh dibekam, insya Allah ya. Titik stroke sebelah kiri, ya. Titik stroke sebelah kiri itu sebelah mana? Ya, pertama stroke itu kan mengganggu sistem kerja otak, ya. Sistem kerja otak. Maka titik yang digunakan adalah titik di umum mukit untuk memperbaiki sistem peredaran darah ke otak. Stroke kan pecah pembuluh darah di otak gitu ya. Jadi walaupun kiri atau kanan, coba bekam di umum mukit dulu. Bekam di umum mukit dulu gitu ya. Baru setelah itu kita bantu menurunkan tensi darahnya dengan membekam di area di area Cativain. Karena biasanya yang stroke itu tensi darahnya tinggi. Ya. Gitu. Di medis mereka hanya setuju dengan bekam kering, tapi tidak dengan bekam basah. Itu kenapa ya? Biasanya itu ada hubungan dengan kontraindikasi. Mereka khawatir kalau bukan tenaga medis yang melakukannya terjadi malpraktek atau terjadi kesalahan dalam penanganan gawat daruratannya. Ya. Jadi kenapa di medis tidak setuju dengan bekam basah, setujunya dengan bekam kering? Karena memang tadi seperti itu. Medis itu ada sedikit kekhawatiran terhadap kontraindikasinya. Ketika bekam keluar cairan bening, mungkin yang dimaksud blister ya. Blister itu terjadi biasanya akibat pembekaman terlalu kencang dan terlalu lama. Nah, kalau sudah keluar seperti itu, jangan dilukai, jangan dipecahkan si blisternya itu, tapi dikasih minyak zaitun hangat. Insya Allah nanti bisa membantu mengeluarkan si blisternya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa setelah dibekam ada yang kondisinya drop sampai demam? Nah itu biasanya itu terjadi kesalahan titik. Titik yang seharusnya digunakan untuk untuk contohnya kayak yang hipertensi, harusnya dibekam di titik yang menurunkan tensi darah, ini justru dibekam di titik yang menaikkan tensi darah, maka tubuhnya tidak akan stabil. Sama ya. Sama. Begitupun kalau yang tensinya rendah, kita bekam titik yang menurunkan tensi, maka akan mengalami drop juga gitu. Makanya sebelum bekam itu diagnosa mutlak harus dilakukan. Ya. Sebelum bekam itu mutlak harus dilakukan diagnosa tensi darah untuk mutlak dilakukan. Hipertensi titik bagian punggung dan kalau penyakit apa bisa dibekam, insya Allah bisa ya. Hipertensi tadi di titik Cativain di pundak itu bisa menurunkan tensi darah. Asma itu kan masalah pada paru-paru. Paru-paru kita ya itu ada di bagian belikat, titik belikat, Zohril A'la. Silakan bekam di situ. Insya Allah bisa. Pak Sarul ya, insya Allah bisa.
Untuk titik promil itu tadi ya, alketon sama al-warik, insya Allah. Jadi itu ya, titik alketon sama al-warik, insya Allah. Darah ada yang kental, encer, dan ada yang berwarna merah pekat. Itu kenapa? Itu kita tidak bisa pukul rata, Pak ya. Tidak berarti semua yang darahnya berwarna pekat itu mengandung toksin. Karena memang ada kondisi darah yang memang benar-benar pekat. Jadi walaupun tidak lama, tidak kencang pengisapannya, tapi benar-benar pekat darahnya. Karena memang kondisi awalnya memang seperti itu. Ya. Jadi perlu kita perhatikan dulu kondisi awalnya seperti apa. Ya. Terus anak-anak mulai bisa dibekam umur berapa? Saya 4 tahun udah mulai membekam. Ya. Saya mulai 4 tahun udah mulai membekam. Cuma untuk anak yang usianya masih balita itu ya, jangan langsung dibekam terlalu banyak. Cukup 1 atau 2 titik aja sebagai perkenalan. Dan lagi pula anak-anak yang yang masih usia balita itu kan masih bagus organ tubuhnya, jadi tidak terlalu harus banyak dibekam sebetulnya kalau anak-anak usia segitu. Ya. Jadi boleh 4 tahun sudah boleh dibekam dengan catatan tadi hanya boleh untuk perkenalan saja. Pengisapan bekam maksimal berapa kali? Disesuaikan, Pak ya. Ini Pak ya betul. Disesuaikan. Kalau memang dia baru 1 kali hisapan sudah sakit, ya udah jangan dipaksakan. Ya. Tapi kalau misalkan dia tidak terlalu sensitif, kulitnya tebal, kemudian dibekam sampai 2-3 kali hisapan masih oke aja, nyaman, nggak apa-apa. Jadi disesuaikan saja. Makanya kita membekam itu tanya, Pak segini cukup? Kalau cukup ya oke, aman. Tapi kalau Pak segini cukup, kencengan ya jangan. Ya, jangan dipaksakan. Ya. Bekam berapa kali tusukan? Apa boleh 2 kali atau 3 kali tusukan? Jangan. Setelah tusukan yang pertama dan kita keluarkan darahnya, itu permukaan kulit sudah mulai mengalami peradangan. Walaupun keluar darahnya cuma sedikit, jangan dilakukan perlukaan lagi. Karena nanti bisa mengakibatkan si kulitnya atau jaringan kulitnya mengalami luka atau mengalami rusak. Jadi cukup 1 kali saja. Ya, jangan sampai diulang lagi. Ya. Jangan dilukai untuk yang kedua kalinya. Menyakitkan kalau dilukai untuk yang kedua kalinya. Oke. Saya pernah dibekam, belum selesai terasa mual dan muntah. Pertanyaannya, Bapak waktu itu sudah makan atau belum? Kalau sudah selesai makan, tadi proses pencernaan makanannya itu belum maksimal. Ya, belum maksimal, diganggu energinya untuk memproduksi darah baru sehingga belum mencerna sempurna, akhirnya dia keluar lagi, harus keluarkan lagi. Karena si lambungnya belum maksimal. Ya. Apa beda bekam dengan pasdu? Ya. Itu memang beda. Kalau bekam itu dari permukaan kulit, kalau pasdu itu dari bagian memang masuk ke pembuluh darah. Dan bekam dengan darah sedikit apakah sehat dan darah banyak racun? Sedikit atau keluarnya darah ya bukan jaminan bekam itu berhasil atau tidak. Ya. Bukan jaminan itu bekamnya berhasil atau tidak. Yang jelas, walaupun cuma keluar 1 titik 2 titik, tapi itu sudah full toksin yang keluar itu sudah aman. Karena memang mungkin pasiennya itu memang volume darahnya tidak terlalu banyak, jadi keluarnya cuma sedikit. Jadi tidak harus banyak ya, tidak harus banyak. Saya rutin dibekam, suka gatal-gatal, dan 1 hari sampai 2 hari pasca bekam masih terasa gatal. Apakah itu gangguan normal? Bekam bisa mengakibatkan gatal? Bisa. Karena setelah dibekam itu ada yang namanya efek histamin. Apa efek histamin? Efek penyembuhan luka, ya, efek penyembuhan luka dengan sel darah putih, plasma tadi.
Dan biasanya kalau untuk kulit yang sensitif, biasanya memang ada yang mengalami gatal dan biasanya berlangsung lama. Dan itu normal, ya, itu normal. Selama si gatalnya itu tidak mengakibatkan infeksi, selama si gatalnya itu tidak mengakibatkan iritasi gitu ya. Kalau cuma gatal saja itu normal. Berarti proses penutupan lukanya memang sedang terjadi. Ya. Jadi kalau misalkan terasa gatal, silakan diolesi dengan minyak zaitun hangat saja. Rutinkan olesi dengan minyak zaitun hangat. Insya Allah itu akan lebih membantu. Ya. Maksudnya dari jarak hisapan pertama dan selanjutnya. Jadi gini Pak, gini ya, untuk penghisapan yang pertama itu kan 3-5 menit. Nah, setelah 5 menit tuh ya, setelah 5 menit kita lepas kopnya, lukai. Kita hisap lagi 3-5 menit lagi. Gitu. Jadi jaraknya jangan terlalu lama. Ya setelah kita lukai ya sudah, langsung hisap lagi. Jangan dibiarkan lama-lama. Soalnya kalau dibiarkan lama-lama nanti si darah yang keluar itu akan menutup apa namanya? Akan menutup si si pori-porinya gitu. Ya. Jadi gitu ya. Bagaimana membeli alat bekam yang baik? Nah, seperti yang murah. Kalau itu nanti ya kita obrolkan kalau masalah pembelian alat bekam ya. Karena saya tidak bisa menjamin. Ketika bekam tidak menggunakan kaos tangan, namun tangan dipegang alkohol, sebaiknya kita gunakan Pak. Ya, ketika kita gunakan sarung tangan. Soalnya kalau kita tidak menggunakan sarung tangan, itu khawatir walaupun kita sempat alkohol, tapi kuman nempel di tangan, bakteri nempel di tangan yang tidak mati, itu bisa mengakibatkan si kuman masuk ke dalam tubuh kita lebih banyak gitu. Nah, jadi penggunaan sarung tangan dan masker itu mutlak harus kita lakukan. Kalau setelah bekam diolesi dengan pakai Rivanol pembersih luka, boleh tidak? Saya sih tidak menyarankan ya, sebaiknya kita gunakan yang alami saja, seperti minyak zaitun, seperti minyak habatus sauda dan yang lainnya. Ya. Berapa hari bekas bekam bisa sembuh? Sebetulnya 1 hari 2 hari pun udah bisa sembuh, tergantung kulitnya. Ya. Apa benar kalau sudah bekam jangan langsung mandi? Ya, tunggu 3 jam dulu. Karena setelah bekam itu tensi darah naik, suhu tubuh juga naik juga. Kalau langsung mandi, itu khawatir nanti malah terjadi apa? Kaget tubuhnya. Ya. Bukan beberapa hari, 3 jam. Ya, 3 jam. 3 jam aja. Ya. 3 jam baru boleh mandi. Oke. Ya. Selanjutnya saya akan jawab yang ada di room yang satu lagi. Ini udah 61 nih. Udah 61 pertanyaan nih, Masya Allah. Kita coba jawab ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang serupa dengan tadi ya, saya mungkin akan skip. Tapi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaannya memang memang berbeda, itu akan saya akan coba jawab. Ya. Kenapa saya utamakan di room yang kedua ya yang saya jawab, karena di room yang kedua itu terbatas waktunya, makanya saya utamakan. Kalau di room yang kedua kan, room yang pertama kan tidak terbatas, jadi insya Allah saya akan lebih bisa leluasa dalam menjawab gitu ya. Oke. Pas saya pernah dibekam, sebelum dibekam diawali pemijatan refleksi, saya tanya terapi katanya untuk melancarkan sirkulasi darah sebelum bekam. Betul Pak, memang sangat bagus. Sebelum dibekam itu dipijit dulu, karena biasanya kalau sudah dipijit itu akan lancar aliran darahnya. Memang bagus. Setelah bekam tidak boleh mandi, tadi saya dijelaskan ya. Setelah bekam si aliran darah itu akan suhu tubuh naik, tensi darah naik dulu sebentar setelah bekam itu. Jadi kalau langsung kita mandi, khawatirnya malah mengakibatkan apa? Si tubuh tidak sesuai. Nah, di room yang ini nanti kalau misalkan waktunya habis, silakan kembali di klik link digunakan link yang sama ya. Oke. Oke. Saya harus mau jawab di yang ini, yang di room satu lagi.
Tadi ya banyak yang ini, banyak yang kalau minyak goreng janganlah Pak. Pak Khalid ya, kalau minyak goreng janganlah dipakai membekam ya. Kita juga harus proporsional dalam ini ya, dalam menggunakan peralatan membekam gitu ya. Apakah bekam bisa dikolaborasi dengan akupuntur? Boleh, sangat bisa ya, sangat bisa. Ya. Tadi blister sudah dijelaskan ya, masalah blister ya yang terjadi bening, kelenjar bening yang keluar. Jarak bekam berapa lama untuk pengobatan? Kalau untuk bekam itu sebaiknya dilakukan sebulan sekali, Pak. Sebulan sekali, insya Allah itu efektif untuk proses pencegahan dari penyakit. Karena usia darah itu 29 sampai 35 hari itu akan terjadi regenerasi. Makanya yang rusak-rusak itu akan terbuang dari pembuluh darah, ngendap di bagian bawah kulit. Itu yang akan kita keluarkan gitu. Ya. Jadi setiap sebulan sekali boleh. Ya. Kemudian bekam untuk stroke tadi sudah dijelaskan ya di umumugit sama di alkatifain. Umumugit itu untuk perbaikan untuk perbaikan sistem saraf pusat, karena yang stroke itu pasti pecah pembuluh darah sehingga sistem saraf pusatnya terganggu, otak tidak bisa memberikan komando ke bagian tubuh yang lain sehingga tubuhnya tidak bisa digerakkan. Makanya di umumugit sama di alkatifain. Alkatifain ini fungsinya untuk menurunkan tensi darah. Ya. Limbah infeksius itu limbah yang sudah terkena infeksi darah. Ya. Yang sudah terkena infeksi darah. Nah, yang sudah terkena infeksi darah ini bagaimana membuangnya? Kalau kayak di tisu, di kasa, itu silakan dibakar dengan darahnya langsung. Silakan dibakar dengan darahnya langsung. Kalau untuk kasa dan tisu gitu ya. Tapi kalau kayak limbah infeksius logam, kayak infeksius logam itu kayak lancet atau bisturi gitu ya, itu kita harus bekerja sama dengan puskesmas, makanya kita perlu punya izin ya, supaya kita bisa bekerja sama dengan maksimal dengan puskesmas. Ya. Bekam untuk asam lambung, lambung itu posisinya di sini, ya, posisi lambung itu di bagian tengah atas perut kita, jadi kita tarik ke belakang, ya, kita tarik ke belakang, kemudian di titik itulah yang dilakukan proses pembekaman. Jadi dari sini tarik ke belakang berarti sekitar bagian-bagian bawah belikat. Itu titik untuk lambung. Pasien dengan kondisi badan dingin apakah boleh dibekam? Kita lihat dulu dinginnya karena apa. Kalau memang dia sehari-hari memang dingin ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi memang kalau dinginnya keluar keringat dingin ketika akan dibekam, itu jangan. Berarti dia sudah tidak siap dibekam. Ya. Thalassemia kita skip dulu nanti ya, kita penjelasannya agak lebih panjang tentang thalassemia ya, soalnya tuh agak sedikit riskan ya. Titik bekam untuk yang sering ngeblank tadi, kadang step tapi bukan dari lahir, kondisi saat dewasa. Oh mungkin ada masalah pada ini juga, ada masalah pada sistem saraf pusat, makanya bekam di bagian umum mungkin aja, ya. Di bagian umum mungkin. Ya. Yang sering blank. Bantu juga dengan konsumsi pegagan. Kenapa? Karena pegagan itu memberikan nutrisi jaringan otak yang cukup bagus, bisa membantu kecerdasan juga buat bagi kita gitu ya. Jangan kan anak-anak gitu, kita juga bisa yang udah dewasa pun bisa dibantu dengan konsumsi pegagan. Untuk tahap penusukan dengan lancet atau jarum, efektifnya berapa tusukan dan metode penusukannya bagaimana? Kalau metode penusukannya disesuaikan dengan ketebalan kulit, Pak ya. Ketebalan kulitnya seperti apa? Kalau memang kulitnya cukup tebal, kita menggunakan secara vertikal pun, ya, menusuk secara vertikal pun boleh. Tapi kalau memang kulitnya tipis, ya, kalau kulitnya tipis jangan dilakukan terlalu vertikal, agak dimiringkan. Nah, kalau setiap titiknya kita sesuaikan. Kalau yang digunakan sebesar apa? Kalau yang digunakan yang paling besar, mungkin agak banyak pun perlukaannya, nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan yang kecil ya jangan terlalu banyak. Yang penting kita proporsional, ya, proporsional. Jadi jangan disamaratakan lagi.
oh ini kopnya kecil nih, berarti mungkin cuma 5 sampai 7 kali 7 tusukan cukup. Oh ini agak besar nih, mungkin sampai 21 gitu ya, bisa gitu. Bahkan sampai 33 pun bisa kalau memang besar kopnya yang digunakan. Ya. Itu ya kalau untuk berapa tusukan di bagian yang dibekam, titik yang dibekam. Perut dada boleh dibekam? Boleh. Ya. Perut dada boleh dibekam. Jadi di dada di bagian sini ya, itu boleh dibekam. Di bagian bawah payudara pun itu boleh dibekam. Ada namanya titik asadiu. Ya. Kemudian di bagian perut juga di sekitar pusar itu juga bagus untuk pencernaan dan membantu kesuburan juga gitu. Insya Allah boleh. Ya. Itu ya. Terus stroke tadi sudah dijelaskan ya, stroke itu diumumkan sama akatipain. Apakah pasien yang sudah tidak memiliki tempurung kepala boleh dibekam di kepala? Ya janganlah, karena itu khawatir malah langsung kena ke otaknya gitu. Jangan kalau yang sudah tidak punya tempurung kepala, jangan. Karena bekam itu kan cuma sampai ke bagian di bagian-bagian yang keras saja. Di bagian kepala pun diumumkan ya, itu di bagian kepala yang paling keras. Di koma 2 di bagian kepala yang paling keras. Di bagian kepala yang paling lembek dan di bagian bawahnya koma 2 itu jangan dibekam. Apalagi yang sudah tidak punya tempurung kepala, jangan. Ya. Saya dengar kalau alkahil dibekam terlalu sering berefek pada daya tahan tubuh. Terlalu seringnya seperti apa Pak? Kalau 1 bulan sekali masih cukup, masih aman insya Allah. Ya. Bekam stroke tadi sudah dijelaskan. Buat kejantanan, titiknya di mana tadi ya? Di titik alkiton dan alwarik. Alkiton dan alwarik, tulang ekor dan di pinggul. Insya Allah itu akan membantu proses kesuburan dan kejantanan. Karena itu akan membantu suplai darah, suplai nutrisi dan oksigen ke prostat kalau laki-laki dan ke rahim kalau perempuan. Ya. Untuk promil tadi sama ya. Promil di alkiton dan alwarik. Kalau bagian kaki bermasalah kayak ngilu itu bagian mana tadi? Di kaki ya. Ya, di kaki, di paha dan di betis insya Allah boleh. Sama di zohil kodam, di punggung telapak kaki. Jadi kalau ini telapak kaki, di sininya nih, punggung telapak kakinya. Dan hindari yang memang ada urat, kalau ada urat-urat yang menonjol, dihindari situ. Ambil titik yang sebelah lainnya. Ya. Jarak bekam berapa hari? 1 bulan sekali cukup ya kalau untuk untuk pencegahan. Kalau maksimalnya tidak ada batas maksimal sih sebetulnya. Ya. Tidak ada batas maksimal. Kalau 2 tahun kemudian tidak dibekam pun sebetulnya tidak terlalu bermasalah selama kita bisa menjaga kondisi asupan makanan, kita masih bisa berolahraga, ya itu silakan bisa diatur, tapi rutinnya bagusnya sebulan sekali. Titik bekam diabetes kering, nah ini diabetes itu sebetulnya tidak ada basah dan kering, yang ada itu kadar gulanya berapa. Kalau masih di bawah angka 400, itu masih boleh dibekam. Tapi kalau udah di atas 500, sebaiknya jangan dibekam. Karena kalau masih di angka 400, biasanya belum sampai gangren. Luka-lukanya masih bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri, gitu ya, oleh sel darah putihnya. Tapi kalau sudah di atas 500, biasanya dia akan agak kesulitan menyembuhkan luka. Nah, titiknya di mana? Titiknya di area yang berhubungan dengan pankreas. Di mana? Di sekitar belikat. Kita kan tahu liver itu di bagian bawah di terakhir tulang rusuk kita, ya bawah kanan terakhir tulang rusuk kita. Silakan dipegang masing-masing. Ini posisi liver. Nah, pankreas itu ada di belakangnya. Makanya untuk pembekaman pankreas untuk untuk penyakit diabetes kan pankreasnya yang bermasalah, maka dibekamnya di titik itu. Ya. Gitu ya. Jadi untuk pankreas, diabetes, maksimalkan titik pankreas dan jantung saja. Jadi di sekitar belikat. Sekitar 2 jari atau 3 jari lah di bawah kulit belikat, di bawah tulang belikat. Ya, di bawah tulang belikat. Gitu ya. Buang limpa B3-nya kemana? Oke, tadi ya, B3-nya kalau yang masih kayak darah yang menempel di kasa atau di tisu, itu bisa kita bakar langsung. Dengan catatan kita jangan
terlalu dekat dengan pemukiman. Setidaknya 10 sampai 20 meter lah dari rumah gitu, dari pemukiman kita gitu ya. Itu boleh dibakar di situ gitu. Nah, kalau yang logam, B3 logam itu dibuangnya atau kita kerjasama dengan puskesmas. Biasanya puskesmas punya kewenangan dan punya alat untuk bisa menangani limbah logam berbahaya itu. Dan biasanya kita memang harus membayar sih ke puskesmasnya. Cuma nggak terlalu mahal kok, kilo berapa gitu ya. Kalau di sini di bawah 50.000 sekilo di sini. Ya. Bekam sakit gigi, ya, bekam sakit gigi di sini di al-zuknu, di dagu. Ya. Oke. Untuk brain atrofi saya belum sampai saat ini saya belum pernah mendengarkan testimoni ataupun menangani masalah brain atrofi penyusutan otak dengan bekam. Jadi saya belum bisa merekomendasikan pembekaman untuk penyakit ini, Bu. Bu atau Pak, saya nggak tahu ya karena nama HP-nya. Jadi kalau untuk brain atrofi saya belum bisa merekomendasikan penyembuhannya dengan bekam. Ya. Karena khawatir malah mengganggu, ya, malah mengganggu kinerja otaknya nantinya. Ya. Untuk keluhan lemah sawat tadi ya, alkiton sama alwarik kalau bisa. Apa ada teknik cara ukur titik bekamnya atau jarak dari satu titik ke titik yang lain? Kalau ini sebetulnya tidak ada teknik yang pasti, Bu, Bu atau Pak, saya nggak tahu juga pakai nama HP-nya, ya. Sesuaikan saja dengan hasil diagnosa kita. Misalkan kalau yang kenanya, contohnya paru-paru dan lambung. Paru-paru kita ambil di belikat, lambung sekitar 3 jari di bawahnya atau 5 jari di bawahnya. Nanti ambil titik itu saja. Jadi jarak antara satu titik dengan titik yang lain sebetulnya tidak ada aturan khusus, tergantung organ mana yang bermasalah. Gitu ya. Jadi tidak ada aturan khusus. Apakah dari darah kita tahu penyakit seseorang? Belum, sampai saat ini belum ada. Belum ada penelitian yang menyatakan bahwa darah bekam itu memastikan penyakit seseorang, belum ada. Kalau dari dalam darah bekam terkandung banyak toksin, itu memang iya. Toksinnya apa saja, misalkan di dalam darah tersebut apa saja, memang ada yang meneliti. Tapi kalau penyakit apa dengan darah seperti itu memang belum ada. Ada yang mengatakan kalau yang darahnya pekat itu penyakitnya gula, penyakitnya kolesterol. Tidak bisa dipastikan juga. Tidak bisa dipastikan juga. Karena memang ada juga yang kolesterol darahnya tidak terlalu pekat juga gitu. Jadi tidak bisa dipastikan gitu ya. Waktu habis bekam ada bekas penusukannya, maksudnya gimana ini? Untuk paru-paru dan lambung tadi ya, di sekitar belikat dan di bawah tulang belikat dan 3 jari atau 5 jari di bawahnya juga bisa digunakan. Bagaimana mengindikasikan darah yang keluar dengan penyakit yang diderita? Tadi seperti saya bilang tidak bisa dipastikan dengan kasat mata. Kalaupun memang harus memastikan, ya harus cek darah ke lab secara langsung. Kalau kita sebagai pembekam, apalagi pembekam tradisional, jangan terlalu berani berspekulasi gitu ya. Kita harus ada jurnalnya, ada opini dari expertnya yang harus kita jadikan bahan rujukan juga. Untuk jeda bekam hari ini bagian atas masuk bagian bawah apakah boleh? Kalau 1 hari belum Pak ya, walaupun misalkan beda titik 1 hari belum sih. Soalnya apa? Soalnya dalam 1 hari itu si pembentukan darah baru masih berlangsung gitu. Jadi kalau kita langsung lakukan pembekaman di titik yang lain sekalipun, itu khawatir pembentukan darah barunya belum maksimal. Biasanya pembentukan darah baru itu 5 hari. 5 sampai 7 hari baru terbentuk secara maksimal, makanya boleh dibekam lagi sekitar 10 sampai 14 hari gitu. Walaupun dengan titik yang berbeda. Ya. Gitu. Jadi jangan terlalu dekat juga jaraknya. Ya kenapa tidak sih hari ini atas dan bawah aja sekalian, baru 10 hari kemudian titik yang sama ini nggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai sekarang ini, besok ini janganlah. Karena pembentukan darah baru belum maksimal itu. Tadi ya, Kahil jangan terlalu sering, jadi bisa dijawab ya. Untuk steril, ambil darah dari kop biar tidak meluber di luar kop.
Ini harus punya teknik tersendiri gitu ya. Kopnya jangan langsung dibuka gitu, tapi agak dimiringkan supaya si darahnya tuh masuk ke dalam kop. Ya. Misalnya katanya kalau menggumpal darah itu penafsuran darah. Itu juga tadi ya belum bisa dipastikan sepenuhnya, Apa penyebab darah yang dibekam berlendir? Ya. Itu ada beberapa penyebab. Mungkin di dalam darahnya sudah terlalu banyak kolesterol, terlalu banyak minyak mungkin. Walaupun tidak bisa kita pastikan. Atau mungkin di dalam darahnya terlalu banyak gula bisa juga. Tapi ketika kita membekam 5 menit darah di dalam kop, itu biasanya sudah keluar lendir yang bisa mengentalkan darah. Karena darah di dalam yang sudah keluar itu sudah tidak lagi terdapat sel darah putih di dalamnya, sehingga darahnya terlalu kental. Ya. Gitu. Oke. Jadi penyebab hasil darah yang dibekam itu berlendir tadi ya, kita kondisi awalnya. Kalau kondisi awalnya memang sudah kelihatan badannya agak besar, ya, peluang dia punya kolesterol tinggi, itu bisa juga gitu. Cuma tidak bisa dipastikan 100%. Yang jelas, setelah bekam di kop 5 menit setelah keluar gitu ya, dari permukaan kulit sudah keluar 5 menit nih, biasanya darah akan mengental. Itu diakibatkan adanya lendir-lendir yang mempercepat proses pengentalan darah karena sudah tidak lagi mendapatkan sel darah putih. Kondisi tubuh seperti apa yang tidak boleh dilakukan bekam? Pertama, kondisi tubuh yang terlalu lapar. Yang kedua, terlalu kenyang, itu tidak boleh dibekam. Terlalu lemas tidak boleh dibekam juga. Suhu tubuhnya dipegang di bawah suhu normal gitu, itu juga jangan dibekam. Panas di atas suhu normal, demam, itu juga jangan dibekam. Jadi terlalu lapar, terlalu kenyang, terus hipertermia ya, demam, hipotermia, terlalu dingin itu juga jangan dibekam. Terlalu lemas apalagi. Kalau kondisi-kondisi yang lain selama masih memungkinkan silahkan dibekam. Karena saya pernah melihat orang yang sudah diinfus malah dibekam. Kalau sudah diinfus jangan dibekam. Dia kondisi daya tahan tubuhnya sudah tidak ada lagi. Sementara proses pembekaman itu perlu masih memiliki daya tahan tubuh. Ya. Jadi kondisi tubuh seperti itu yang tidak boleh dibekam. Berapa tusukan yang disunahkan? Tidak ada aturan khusus, tapi Rasulullah dan Allah sendiri menyukai angka-angka ganjil. Ya, disesuaikan saja dengan angka-angka ganjil. Dibekam tiba-tiba pingsan. Nah, tadi kondisi awalnya mungkin sudah tidak memungkinkan. Udah terlalu lemas dan kemudian orangnya juga tidak siap dibekam sampai keluar keringat dingin, dibekam pingsan ya itu wajar. Ya. Kemudian apa ada doa waktu kita membersihkan kop yang habis pakai bekam karena darah kotor ada syaitan dengan darah kotor? Ya jelas, minimal ta'awuz kita harus, Bu. Demang, ya. Berarti Bapak ya, harus Pak, minimal ta'awuz lah kita harus lakukan. Sebelum membekam, sebelum melakukan proses sterilisasi, ya ta'awuz dan basmalah kita harus lah. Kalau doa khusus, ya jelas doa perlindungan. Doa perlindungan silakan dibaca banyak kayak seperti yang tadi pun, Allahumma rabbanas azidil ba'sa isfi antas syafi la sifa'an illa sifauka sifa'ala yughadiru saqama, itu juga bisa dijadikan sebagai perlindungan. Trikul, al-ikhlas al-falaq an-nas juga bisa dilakukan sebagai bahan perlindungan kita supaya kita tidak terimbas dari syaitan yang mengganggu yang terdapat di dalam darah kotor itu gitu. Jadi minimal na'awuz lah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minimal itu. Bekam untuk diabetes tadi sudah dijelaskan ya, di area yang berhubungan dengan pankreas. Apakah sering ditanya bekam dari kahil? Dari seperti saya jelaskan, itu mungkin terlalu seringnya tidak sampai sebulan sekali dibekam itu bisa memang agak berefek. Tapi kalau misalnya sebulan sekali aman sih, insya Allah. Ya, insya Allah aman. Kalau darah yang keluar itu encer dan segar itu indikasi apa? Kemungkinan perlukaannya terlalu dalam, Bu. Jadi yang masuk itu
bukan lagi di bawah kulit tapi sampai ke pembuluh darah sehingga yang keluar darah yang seger. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin pasiennya mengkonsumsi pengencer darah. Yang kedua mungkin pasiennya mengkonsumsi pengencer darah, itu juga bisa mengakibatkan darah yang keluar encer. Nah, makanya kalau yang mengkonsumsi pengencer darah jangan dibekam karena khawatir, ya, khawatir nanti si darahnya tidak berhenti mengalir. Ya. Betadine apakah bagus? Sebaiknya jangan ya. Jangan. Soalnya kalau menggunakan betadine, khawatir malah perih. Sebaiknya gunakan zaitun saja. Saya ingatkan untuk alat bekamnya. Saya pernah beli alat bekam di Shopee, itu susah caranya. Pasti gimana ya? Ya, untuk alat bekam saya tidak bisa menjustifikasi mana yang bagus, mana yang jelek, karena memang kita harus benar-benar ketahui dulu yang kualitas dari si merek tersebut gitu. Jadi untuk merek saya tidak bisa menyebutkan dulu ya. Tapi yang bisa saya pakai ada dua. Kalau tidak Kangzu, Samora. Kalau tidak Kangzu, Samora. Kangzu, tapi yang pentilnya berwarna hijau, jangan yang kuning. Kalau yang kuning pentilnya itu agak sedikit agak sedikit tipis. Jadi agak mudah pecah. Kalau yang Samora, yang pentilnya yang berwarna biru, jangan yang berwarna merah atau oranye. Karena kalau yang berwarna biru itu tebal. Kalau kuat. Tidak keluar darah saat dibekam indikasi apa kesalahan terapis? Bisa jadi, ya, bisa jadi, ya Samora biru betul Pak. Bisa jadi kesalahan terapis. Kenapa? Karena mungkin terapisnya pertama mengkopnya masih belum 3 menit di awal, sehingga si darah belum terkumpul. Yang kedua, penusukannya kurang dalam, ya, sehingga ya cuma menggores bagian itu saja sehingga tidak keluar darah. Yang ketiga mungkin si lancetnya tumpul. Itu kalau kesalahan terapisnya ada 3 kemungkinan itu. Tapi ada juga memang si volume darah si pasiennya memang sedikit sehingga dibekam cuma keluar beberapa titik saja. Ada juga seperti itu. Ya. Kalau untuk promil tadi jelas ya, titik bekamnya di alketon dan alwarik. Berapa kali bagusnya? 2 minggu sekali insya Allah cukup. 2 minggu sekali cukup. Dan sebelum bersenggama, suami istri, coba dibantu pelumas dengan minyak zaitun supaya penetrasi sperma kepada sel telur itu bisa berlangsung lebih maksimal. Tarikan ketiga langsung ke luka bakar. Nah, itu berarti di tarikan pertama tarikan pertama yang kedua sudah terlalu sakit, sudah terlalu kencang. Ya. Boleh nggak bekam 2 atau 3 minggu sekali? Kalau itu sudah boleh, Pak. Ya, Pak, Bapak atau Ibu ya. sudah boleh. Ya. Sudah boleh kalau 2 sampai 3 minggu sudah boleh. Karena biasanya 10 hari kita recovery sudah berlangsung. Pembentukan darah baru sudah berlangsung. Jadi 2 minggu, 3 minggu sudah boleh. Tiroid bisa dibekam di leher, boleh, tapi di bagian leher belakangnya, jangan di depannya. Bagian leher belakang. Ya. Di titik al-akhdain. Ya. Kalau pasien keluhan sakit di tulang belakang, di atas tulang ekor, itu sakit apa ya? Ini kita diagnosa ya. Apakah terjadi pengapuran pada tulangnya? Apakah terjadi dislokasi pada tulangnya? Atau pernah cedera juga gitu. Jadi kita harus perhatikan dulu. Nah, biasanya kalau sakit di bagian tulang belakang, solusinya memang bukan bekam, tapi dengan pijat tulang belakang. Ada yang namanya kiropraksi, zamatera, kerat gitu ya, berbagai macam namanya. Tapi yang jelas kalau untuk sakit tulang belakang ya, apalagi terjadi akibat dislokasi atau karena pernah cedera, maka yang harus dilakukan adalah pijat tulang belakang dulu. Sakit gigi, gusi bengkak, dibekam boleh karena itu diakibatkan oleh panas dalam. Dan panas dalam itu penyebabnya lambung. Ya, penyebabnya naiknya asam lambung, maka dibekamnya di titik lambung, di bagian belikat. Ya. Bronkitis kronis lama sekali, baiknya dibekam di bagian mana? Bronkitis itu kan paru-paru, Bu ya. Bronkitis itu yang dikenakan paru-paru. Ya. Nah,
Maka pembekamannya di titik yang berhubungan dengan paru-paru tadi, di belikat, di alkatifain, di alkahil, insya Allah boleh. Apakah boleh sebulan beberapa kali bekam pada titik yang berbeda? 2 minggu sekali insya Allah boleh, Pak. Ya. 2 minggu sekali atau 10 hari lah. Kalau mau sering-seringnya 10 hari boleh. Kalau yang di muka titik bekam mana saja yang boleh? Ini ada yang namanya titik bekam kecantikan. Titik bekam kecantikan itu yang di muka itu ada yang di dahi, di tulang pipi, di dagu. Itu boleh dilakukan proses pembekaman. Di muka ya. Di pelipis juga boleh. Kalau untuk keluhan-keluhan pada mata, pada kepala. Boleh ya. Gitu. Selanjutnya, ke sini dulu. Tapi keburu habis lagi. Oke. Bekam di ubun-ubun apa boleh setiap bulan? Sebaiknya sih kalau ubun-ubun jangan terlalu sering ya. Di puncak kepala maksudnya ya. Di puncak kepala jangan terlalu sering. Karena di puncak kepala itu bagian paling atas tubuh kita, itu akan paling lambat menerima suplai darah dari jantung. Sehingga recovery pasti paling lama. Makanya kalaupun mau sering di ubun-ubun, cukup 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Jadi jangan setiap sebulan sekali ya. Bila titik bekam salah atau bergeser, apakah ada efeknya bagi orang yang dibekam? Kalau cuma bergeser beberapa senti, itu tidak terlalu berefek ya. Tapi kalau sudah jauh, misalkan ini hipertensi nih, kita bekam titik yang menaikkan tensi darah, di mana di alakdain, ya itu bisa berbahaya. Ini hipotensi nih, darah rendah, kita bekam di titik yang menurunkan tensi darah, di alkatifain, itu berbahaya. Ya, tapi kalau cuma harusnya dibekam di misalkan di akahia, tapi cuma bergeser sedikit lah gitu, itu tidak terlalu berbahaya. Ya. Jadi bekam untuk insomnia juga ada keluhan jantung lemah. Insomnia itu suplai oksigen ke otak biasanya terganggu sehingga dia tidak bisa rileks otaknya, makanya sampai terjadi susah tidur. Nah, bekamnya di titik al kahil dan untuk jantungnya di di zoril ala di bagian belikat. Ya. Kalau bekam yang sering kolesterol, untuk kolesterol sendiri bekamnya di titik al-katifain. Ya, titik al-katifain. Ya. Antara faktu sama bekam mana yang lebih maksimal pengobatan, sebab ada terabis yang masing-masing menggunakan metode masing-masing. Mohon penjelasan secara profesional. Sebetulnya kedua-duanya pun bermanfaat. Ya. Kedua-duanya pun bermanfaat. Kalau untuk orang dengan sindrom yang panas, itu dibekam bagus. Karena dengan berbekam itu bisa membantu balik kalau sindromnya dingin itu bisa dibekam bagus karena bisa membantu menaikkan sindrom tubuh. Kalau yang sindromnya panas dengan dipasdu bagus karena dengan dipasdu bisa menurunkan sindrom tubuh, menaikkan sindrom tubuh kebalik-balik tuh ya. Jadi kalau yang sindromnya dingin itu bagus dibekam, kalau sindromnya panas bagus dipasdu. Jadi kedua-duanya pun bagus. Mau dipakai yang mana terserah, tergantung kebutuhan. Ya. Saya pernah membekam pasien yang keluar darah tapi bercampur seperti minyak. Apakah itu ada kolesterol dalam tubuh? Ya itu mungkin. Ya, itu mungkin. Karena memang kalau kolesterol itu identiknya ya lemak gitu. Ya, lemak di dalam darah. Itu mungkin. Dan memang darah bekam itu adalah darah yang sudah tidak terpakai lagi oleh tubuh, terbuang dari pembuluh darah sehingga begitu dikeluarkan campuran-campuran macam-macam toksinnya ada di situ. Dan kadang-kadang ada juga yang sampai terlihat seperti itu. Saat dibekam, darah yang keluar hanya sedikit, padahal kesukaan lumayan banyak. Itu kenapa? Tadi ya dijelaskan, mungkin kulitnya tebal, mungkin si terapisnya belum terlalu lama, masih terlalu sebentar mengkopi di awalnya, atau mungkin si lancetnya tumpul. Ya. Atau mungkin juga memang si pasien sendiri si volume darahnya memang tidak terlalu banyak. Ya. Teknik pembekaman untuk orang yang terkena stroke biar bisa cepat sembuh. Pembekamannya dengan teknik beberapa teknik seperti ini, Pak. Pertama kali bekam, gunakan titik alkahil sama katifain. Ya, itu aja dulu. 2 minggu atau 10 hari kemudian, bekam di umugit. Ya. Bekam di umugit. Nah,
2 minggu kemudian bekam lagi di titik alkahil sama di alkatifain. 2 minggu kemudian titik di koma 2. Rutin terus-terusan berkala seperti itu, insya Allah bisa membantu proses penyembuhan stroke lebih cepat. Ya, gitu ya. Jadi tekniknya seperti itu kalau untuk yang stroke. Malah jatuh. Apa bisa dideteksi dari uap pada kop penyakit yang diderita? Nggak bisa kalau dari uap ya. Karena uap itu adalah panas tubuh yang memang setiap orang itu punya gitu. Kecuali memang orang yang mengalami sindrom dingin. Jadi tidak bisa dilihat terlalu detail ya. Kalau saya bisa jelaskan contoh tua karena kondisi. Contoh tua karena kondisi itu seperti tadi Pak. Misalkan usianya baru 40 tahun nih, tapi organ tubuhnya sudah terlalu banyak yang rusak sehingga kondisinya lemah. Nah, itu tua karena kondisi, jadi bukan karena usia. Jantungnya sudah lemah, pankreasnya sudah lemah, ginjalnya sudah kena. Itu kan kita tidak bisa membekamnya. Makanya kita jangan membekam orang seperti itu. Untuk mata minus, titik bekamnya di mana? Apa bisa ditemukan dengan bekam? Insya Allah bisa ya Pak ya. Di bekamnya di titik ini apa namanya? Pelipis. Di pelipis campur dengan titik alkahil dan akdain. Insya Allah itu bisa mengurangi resiko mata minus. Ya. Maksimal sekali bekam berapa titik? Kalau untuk titik maksimal minimal sebetulnya tidak ada patokan khusus, tergantung kondisinya. Kalau memang kondisinya memungkinkan banyak, silakan bekam agak banyak. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk banyak, cuma sedikit, ya silakan sesuaikan saja. Ya. Saya jelaskan area otak kecil kepala bagian mana. Jadi sebelah ini siapa? Ibu atau bapak ya? Dipegang bagian kepala yang paling keras di belakang nih. Bagian kepala yang paling menonjol di belakang yang paling keras. Oke. Geser ke bawah itu ada yang lembek. Nah itu otak kecil, di situ tidak boleh dibekam. Ya. Epilepsi juga berhubungan dengan nutrisi sistem saraf pusat. Maka pembekamannya pun bagusnya di umum gitu. Ya, di umum gitu. Itu bagusnya epilepsi di situ. Ya. Kembali diingatkan kalau yang di room ini kalau udah habis silahkan masuk dengan link yang sama ya. Jadi epilepsi itu kan terganggu ya sistem saraf pusatnya, maka pembekaman di umum di koma 2 itu bisa dikombinasikan. Bulan sekarang di sini, bulan depannya di sini, campur dengan titik al-akdain supaya suplai darah ke otak, suplai nutrisi ke otak, suplai oksigen ke otak bisa lebih maksimal juga. Insya Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pasien yang hipertiroid dan hipotiroid boleh dibekam nggak? Boleh titik di mana saja? Boleh ya, boleh. Ya, boleh saja. Tadi pembekamannya yang pertama, karena tiroid itu biasanya imunitasnya lemah, maka bekam di titik yang menaikkan tingkat imunitas tubuh. Dan yang membantu imunitas tubuh itu adalah liver sama pankreas sama limpa. Maka di titik belikat dibekam dan di belakang leher di al-akdain. Insya Allah. Ada gambar titik bekam, insya Allah ada, nanti di share ya, saya share di materi di PDF saya share. Ya. Tutorial bekam bergambar ada nanti ya, saya share juga. Insya Allah. Kalau bekam itu titik sinus, bagian leher belakang plus di sini nih, gunakan kop yang paling kecil di pinggir hidung bawah mata, itu insya Allah membantu sinus. Ya. Saya pernah di marketplace lah bekam untuk penis, jadi penis boleh dibekam ya berarti. Saya kalau ini kurang tahu Bu ya, kurang tahu kalau masalah ini. Soalnya saya sendiri memang melihat, cuma saya sendiri agak geli gitu ngelihatnya ngapain gitu ya. Mungkin itu tujuannya lain ya, tapi saya sendiri kurang tahu, kurang bisa menjawab kalau untuk yang ini. Cuma yang jelas kalau untuk pembekaman di lubang-lubang alamiah tubuh itu tidak dianjurkan. Termasuk penis kan ada lubang alamiah tubuh ya. Jadi tidak boleh saya tidak menganjurkan. Cuma tujuannya untuk apa saya kurang tahu juga. Apa sebab darah bekam itu kental kayak jelly? Oke, darah bekam kental kayak jelly ada berbagai macam penyebab. Pertama, kopnya terlalu lama. Beberapa saat setelah di kop, darah yang keluar itu akan mengental karena tidak lagi memiliki sel darah putih.
Jadi kalau terlalu lama mengentalnya akan semakin kental gitu. Ya, akan lebih kental. Jadi tidak bisa eh, tidak bisa dipastikan juga penyebabnya apa, atau bisa juga memang toksin terlalu banyak. Cuman tadi kental dan encernya darah itu bukan berarti dia ada suatu penyakit tertentu, belum bisa dipastikan. Karena memang ada yang bawaan darahnya kental, ada yang memang bawaan darahnya encer. Ya, gitu ya. Apa benar kalau darahnya O atau B darahnya lebih banyak? Ya, tidak juga ya. Kalau lebih pekat memang iya, kadang-kadang kita kalau darah yang O dan B itu memang kadang-kadang lebih pekat. Tapi kalau lebih banyak ya tergantung volume darah awalnya bagaimana gitu. Kalau memang volume darahnya banyak, ya pasti lebih banyak, gitu ya. Untuk sakit gigi kopnya ya yang kecil aja di sini. Jadi sesuaikan aja dengan dagunya. Kalau dagunya lancip, ya jangan sampai yang besar kita pakai yang kecil aja. Ya. Jarak berapa hari setelah bekam apabila akan donor darah? Seminggu cukup. Seminggu setelah bekam boleh didonorkan darahnya. Karena setelah seminggu kan recovery-nya udah mulai tercukup itu. Jadi kalau dikeluar sementara si darah yang ada di dalam tubuh kita kan tidak semuanya diganti gitu pada saat proses pembekaman itu tidak semuanya diganti. Ada juga darah-darah yang memang sudah stay di dalam tubuh kita. Ya. Jadi satu minggu cukup lah setelah berbekam di donorkan darahnya. Panas sampai 39 derajat. Nah, ini agak sedikit riskan ya, karena setelah dibekam itu kan suhu tubuh naik dulu bentar pada saat memproduksi darah baru. Jadi kalau sudah 39 derajat agak riskan. Ya. Sebaiknya sih di bawah 39 derajat aja gitu bekamnya. Soalnya kalau 39 udah mendekati 40 itu udah mendekati hipertermia gitu, bukan hipotermia, hipertermia. Ini selanjutnya. Bekam terbaik kapan? Bekam terbaik itu bagusnya siang, pada duhur ya, pada duhur sampai asar. Karena disitulah kondisi tubuh yang sedang panas-panasnya. Dan ketika kondisi tubuh panas, itu akan membuat proses detoksifikasi berlangsung maksimal. Contohnya kita lagi merebus air. Ketika sedang mendidih, itu kan si kotorannya kita angkat ke atas semua, kita saring, terambil gitu. Sama darah juga seperti itu. Ya, sama darah juga seperti itu. Ya. Teknik bekam untuk sinus tadi sudah dijelaskan ya di bagian pinggir hidung, bawah mata, sama di bagian leher belakang. Alat bekam berapa? Itu silakan dicek aja ya. Apakah darah bekam harus keluar banyak? Tidak, tadi sudah dijelaskan ya. Ukuran jarum bekam. Ukuran jarum ada 21, 23, 28, 30. Yang boleh dibekam, yang boleh digunakan untuk bekam itu nomor 21. Ya. Untuk bekam itu nomor 21. Ya. Apakah bisul boleh dibekam? Jangan. Bisul itu termasuk tumor ya, walaupun tumor jinak. Nah, kalau tumor diganggu itu bisa berubah menjadi kanker. Karena belum waktunya dia keluar pusatnya matanya, kita udah lakukan intervensi gitu. Itu khawatir. Ya. Makanya untuk bisul itu biasanya tidak dilakukan proses pembekaman, tapi diberikan herbal-herbal yang bersifat panas yang bisa membuat proses pembentukan inti bisulnya itu atau mata bisulnya itu lebih cepat terbentuk gitu, sehingga lebih mudah nanti keluar dengan sendirinya. Jadi jangan dibekam kalau bisul ya. Ketipain untuk kolesterol ya, ketipain kolesterol bisa. Kemudian apa boleh langsung bekam satu badan full atau bertahap? Kembali disesuaikan ya, disesuaikan. Kalau misalkan dia bisa full satu badan, memungkinkan, silakan aja. Tapi saya tidak merekomendasikan. Bagusnya kita sesuaikan saja dengan titik-titik yang dibutuhkan. Contohnya, punya mah atau asam lambung naik, ya maksimalkan titik yang berhubungan dengan lambung. Punya asma, ya maksimalkan pembekaman di titik yang berhubungan dengan paru-paru gitu. Jadi jangan memaksakan satu badan full gitu. Walaupun boleh-boleh saja selama kondisi badannya memungkinkan.
Tapi tetap kalau saya merekomendasikan jangan terlalu banyak titik, tapi tepat gitu. Makanya tadi saya memperhatikan titik-titik bekam yang ini untuk yang mana, ini untuk apa gitu. Ya. Titik bekam saraf kejepit. Tadi sudah saya jelaskan saraf kejepit itu jangan dibekam, tapi dengan pijat tulang belakang. Karena kan ini ruas tulang belakang nih ada saraf yang kejepit di situ. Nah, untuk bisa mengembalikan ini tuh harus di reposisi dulu supaya saraf yang kejepit itu keluar. Kalau dibekam ya nggak efektif. Ya, nggak efektif. Ya, bukan berarti tidak boleh, tapi nggak efektif. Untuk saraf kejepit ya, untuk saraf kejepit itu tidak efektif. Nggak ada suaranya. Maaf, yang lain udah ada. Oke, kalau penyakit biduran atau gatal-gatal, kala dingin, titik bekamnya di mana? Itu berarti alergi dingin ya. Alergi dingin itu berarti titik paru-paru sama livernya, Pak. Di sekitar belikat plus pinggang. Insya Allah gitu ya. Hazmat itu pakaian khusus untuk kalau misalkan tenaga medis ya, tenaga medis untuk kayak waktu COVID-19 kan suka memakai APD lengkap itu dengan hazmat itu. Kalau kejang-kejang bisa dibekam nggak? Ya kalau kejang-kejang karena epilepsi itu bisa dibekam, tapi jangan pas lagi kejang. Jangan pas lagi kejangnya dibekamnya. Ya, jangan pas lagi kejang. Soalnya kalau pas lagi kejang dibekam bisa mengakibatkan malah tambah parah gitu. Ada bagian saraf yang terkena juga nantinya. Jadi ya kalau misalkan bekamnya kejangnya karena epilepsi silahkan bekam di titik mugit, titik koma 2 dengan jeda waktu tertentu gitu ya, tidak dilakukan bersamaan gitu. Insya Allah bisa. Sudah meetingnya, udah capek ya. Bagi praktisi yang belum pernah membekam orang stroke sama sekali, gimana kalau di kepala? Oke. Praktisi yang belum pernah menangani orang stroke sama sekali, gimana kalau di kepala? Sebetulnya boleh-boleh saja, Pak. Cuma jangan, ini Bapak atau Ibu ya. Cuma jangan langsung di kepala. Jadi untuk pertama di katifainnya saja sama di kahilnya saja. Katifain sama kahilnya saja dulu. Jangan langsung semuanya di ini. Jangan langsung semuanya jangan langsung semuanya dibekam di kepala gitu. Jangan langsung mulai di kepala semuanya gitu. Ya. Walaupun memang baru pertama kali, tapi kan kita sudah membekam ininya nih. Sudah membekam bagian lainnya. Jadi di kepala pun sama seperti itu. Untuk di umum mugit, usahakan yang di ini dulu ya, yang dibotak dulu gitu. Jangan yang saya tidak merekomendasikan yang tanpa dicukur gitu, karena khawatir ada kotoran kepala yang masuk ke kotoran rambut yang masuk ke dalam bekas luka bekam gitu. Ya. Jadi kalau mau di kepala usahakan yang dibotak dulu. Ya. Oke. Berapa usia yang boleh dibekam? Tergantung kondisinya Pak ya. Kalaupun usianya udah 90 tahun lebih, kalau memang memungkinkan masih memungkinkan dibekam, silakan aja dibekam. Ya. Setelah gambar sudah saya share ya, nanti akan saya share ulang. Ya, tenang Pak, gambarnya sudah saya persiapkan kok. Nanti akan saya share ulang. Pernah melihat dibekam malah seperti luka bakar atau kenapa ya? Ada dua kemungkinan, itu pengkopannya terlalu kenceng dan terlalu lama. Ya. Pengkopannya terlalu kenceng dan terlalu lama. Untuk kawan seperti itu bekamnya di mana? Jadi kalau stroke sudah sangat di ini ya, sudah sangat dijelaskan sangat banyak gitu ya, stroke. Dan cara mengatasi reaksi setelah bekam berupa gelembung-gelembung berisi air, itu namanya blister. Untuk blister sendiri cukup diolesi dengan minyak zaitun hangat. Ya, minyak zaitun hangat, insya Allah. Bekam itu pasien posisinya bagus, duduk atau tengkurap. Dua-duanya bagus, ya. Dua-duanya bisa, tergantung kenyamanan pasiennya. Kalau nyamannya duduk, silahkan duduk. Kalau nyamannya berbaring, silahkan berbaring. Tengkurap itu maksudnya. Tengkurap silahkan. Ada yang menyatakan bahwa kalau tengkurap nanti si darah kotornya masuk lagi dong. Enggak. Ya. Enggak kok. Tenang aja. Walaupun sambil tidur sambil tengkurap, kan darah yang sudah keluar itu sudah terlalu berat.
sudah terlalu kental. Jadi untuk masuk lagi itu sudah agak susah. Bahkan kecil kemungkinan, ya, kecil kemungkinan bisa masuk lagi. Jadi jangan khawatir, mau sambil duduk, mau sambil tengkurap, itu dibekam boleh. Ya. Susah tidur, dari insomnia sudah dijelaskan ya, susah tidur itu di bagian kahil sama di al-afdain. Kahil sama al-afdain, dan berikutnya dibekam di titik umum wujud. Karena untuk melancarkan sirkulasi darah dan oksigen ke otak. Karena biasanya yang susah tidur atau insomnia itu, suplai darah ke otaknya, suplai oksigen ke otaknya, itu tidak berlangsung maksimal. Karena apa? Karena ada stres yang menghambat itu gitu. Makanya dibantu dengan bekam supaya oksigen sama nutrisi ke otaknya bisa berlangsung maksimal. Insya Allah bisa membantu mempermudah proses tidur. Ya. Kalau punggung pasiennya penuh dengan kelenjar, apakah masih boleh dibekam? Pas kelenjarnya jangan ya. Usahakan cari trik yang lain saja. Kalaupun di sekitar kelenjarnya boleh, tapi jangan dipasang kelenjarnya. Ya. Mungkin kayak lipoma gitu kan, itu tumor jinak lemak ya. Lipoma itu biasanya memang suka timbul di mana saja gitu. Nah, itu jangan dipas itunya, jangan dipas benjolannya. Ya. Gitu ya. Bagaimana cara mensucikan darah bekam yang ada di badan agar bisa sholat? Pak Dr. Wahyudi Widada pernah melakukan riset ya. Pak Dr. Wahyudi Widada pernah melakukan riset bahwa darah bekam itu sudah bukan lagi darah, tapi sudah murni toksin. Jadi itu sudah bukan lagi darah katanya. Makanya beliau menyatakan kalaupun terkena darah bekam itu masih bisa dibawa sholat. Nah, kalau kita memang belum yakin dengan pendapat beliau, ya, kita belum yakin nih dengan pendapat beliau nih, maka hal yang paling bisa kita lakukan adalah benar-benar ketika setelah berbekam itu si bekas lukanya itu benar-benar bersih dan kering. Dengan cara seperti apa? Coba tempelkan kasak atau sarung tangan kita ke bagian lukanya. Ada nggak bekas darah yang menempel? Kalau sudah tidak ada bekas darah yang menempel, maka insya Allah sudah aman. Sudah tidak ada lagi bekas darah yang kita ragu untuk sholat. Nah, kalau kita memang masih ragu setelah berbekam, kita kan pakai baju tuh. Ketika mau sholat kita ganti saja bajunya. Karena biasanya kalau sudah menempel di baju dan tidak terlalu kelihatan signifikan, itu sudah tidak ada lagi darah yang menempel di yang ada di punggung kita gitu, di belakang di tubuh kita gitu. Ya. Jadi tidak perlu terlalu ribet juga gitu. Kalau memang sudah dipegang gitu kan, atau misalkan tempel tisu lah ke bagian bekas bekamnya gitu. Pas begitu kita tempelkan tisu yang putih, tidak ada bekas darah yang menempel, maka insya Allah itu aman. Ya. Jadi tidak perlu sampai harus mandi dulu, nggak harus. Soalnya begitu sudah dibersihkan pun darah bekam udah hilang. Ya. Oke. Yang berikutnya, titik bekam untuk depresi. Nah, kalau depresi jangan langsung dibekam, tapi diruqyah dulu. Karena biasanya depresi itu ada gangguan yang diakibatkan juga oleh faktor gangguan setan dari golongan jin. Kalau darah yang keluar berapa cc terbanyak maksimalnya? Untuk ukuran ini memang tidak ada ukuran baku Bu ya. Itu tergantung kondisinya. Kalau memang kondisi darahnya banyak, pasti keluarnya banyak juga. Gitu. Dan berapapun yang keluar, itu kan tidak mengganggu darah yang ada di dalam pembuluh darah. Jadi tidak ada ukuran beda dengan donor darah gitu ya. Kalau donor darah kan jelas ada ukurannya. Tapi kalau bekam tidak ada aturannya. Bu. Seberapapun banyaknya, kalau udah berhenti dia keluar darahnya, berarti udah aman. Ya. Penyempitan saraf di bagian tangan boleh dibekam. Tadi ya kalau penyempitan saraf mungkin ada masalah di sumsum tulang belakang, di tulang belakang. Saraf kejepit tadi ya. Jadi sebaiknya pengobatannya dengan pijat tulang terlebih dahulu. Kalau untuk masalah saraf kejepit. Kalau di mana Malaysia ya. Kalau di mana-mana Pak, saya belajar di banyak tempat saya untuk bisa sampai seperti ini. Ya. Di belakang
Itu pelayanan ya. Nah, kebaca aja sih Ibu. Bersihkan luka dengan luka bekam dengan alkohol, jangan Pak, itu sakit ya, perih nantinya, khawatir malah mengakibatkan iritasi dan kulit. Makanya bersihkan luka bekam aja cukup dengan minyak zaitun aja atau minyak kelapa. Jangan menggunakan alkohol. Maaf yang terputus. Ya maaf tadi seperti saya bilang, mohon maaf sekali karena link yang saya share itu di awalnya rencananya untuk 300 partisipan, tapi ternyata satu partisipan tidak bisa masuk gitu. Kalau itu masalah di teknis di IT, nanti saya akan komplainkan gitu ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih maksimal insya Allah. Hasil bekam tanggal 19, 21, 23 katanya kedudukannya dari Bapak betul. Penelitian apa ada penelitiannya? Hadis bekam itu yang sahih itu 17, 19, 21 Pak, bukan 19, 21, 23. 17, 19, 21 di tanggal Hijriah. Itu hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih. 17, 19, 21 itu sahih. Kalau yang sampai 23 saya memang belum menemukan redaksi yang tepat untuk yang sampai 23, tapi ya kalau yang 19, 21-nya insya Allah sahih. Itu kalau hasil penelitiannya Pak, nggak tahu Pak atau Bu ya ini karena pakai nama HP. Untuk hasil penelitiannya itu setiap cairan yang ada di muka bumi ini termasuk darah itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Dan pada saat tanggal 17, 19, 21 itu gravitasi bulan sedang sangat kuat-kuatnya sehingga darah bergejolak dan akan meningkatkan potensi naiknya toksin ke permukaan. Ya. Gitu ya. Jadi toksin ke permukaan itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Ya. Itu hasil penelitiannya dan hadis yang sahihnya 17, 19, 21. Setelah pengambilan darah pertama maupun pengkopan kedua dan selanjutnya apakah kita kembali? Jangan. Penusukan cukup 1 kali saja. Ya. Karena kalau sudah ditusuk 1 kali dan dikop itu kulit sudah mengalami peradangan dan kalau ditusuk lagi bisa mengakibatkan perusakan jaringan kulit. Dalam menentukan ketepatan titik bekam pada penyakit baik poster yang dijual atau buku-buku ada perbedaan atau tidak? Oke. Kalau untuk rekomendasi titik bekam itu memang yang lebih efektif itu kita dengan mendiagnosa terlebih dahulu. Ya. Oh, si A punya masalah atau punya penyakit di organ ini, maka titik yang itulah yang kita ambil. Ya. Titik yang tersebut kita ambil. Jadi kalau misalkan titiknya tepat, insya Allah akan lebih maksimal. Walaupun tidak sesuai dengan buku, tidak sesuai dengan poster gitu misalkan. Tapi sesuai dengan organ tubuh yang memang membutuhkan. Itu lebih efektif. Dan tadi, bagaimana caranya menentukan organ tubuh yang bermasalah? Biasanya kalau kita pegang dengan punggung telapak tangan, itu akan terasa lebih panas. Karena memang si toksin itu memang lebih banyak di bagian tubuh ya bagian darah yang menggumpal dan biasanya darah yang menggumpal itu panas rasanya. Waktu terbaik berbekam tadi sudah dijelaskan ya antara zuhur sampai asar ketika suhu tubuh sedang panas-panasnya. Baik, sudah banyak sekali yang menanyakan sampai jam berapa. Mohon maaf ya tadi karena ada gangguan teknis terlebih dahulu sehingga kita mulainya agak sedikit molor dan berakhirnya pun otomatis agak sedikit terlambat. Sekali lagi saya selaku panitia sekaligus narasumber memohon maaf atas ketidaknyamanannya karena tadi di awal ada beberapa kendala yang mengakibatkan kita mengalami miss-nya. Tapi insya Allah dengan pelajaran hari ini kita bisa perbaiki, kita bisa tingkatkan lagi di pertemuan yang selanjutnya. Karena bagaimanapun yang namanya manusia pasti tidak akan luput dari yang namanya kesalahan dan kehilafan. Kita sendiri pun baru mengalami seperti ini. Silakan ditanyakan kepada alumni-alumni yang lain. Saya pernah sampai 300 orang, alhamdulillah aman. Tapi
kali ini ternyata ada mislink ternyata. Mungkin link yang disiapkan untuk saya pada saat malam hari ini bukan link yang seharusnya. Jadi kepada yang di room-room yang ini ya, mohon maaf kalau tidak nyaman harus putus-putus di tengah sesi materi. Tapi sekali lagi itu murni karena kesalahan kami dari pihak panitia, dari pihak IT-nya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa perbaiki ini. Dan saya mohon sekali kepada para peserta Bapak Ibu benar-benar bisa memaafkan saya dari kealpaan ini. Insya Allah setelah pertemuan ini kita tidak akan terputus hubungannya karena ada grup yang mempersatukan para alumni dan di sana kita bisa berdiskusi. Di sana sudah banyak sekali yang sudah menjadi pakar di sana dan bisa kita tanyakan rekomendasinya, bisa kita gali ilmunya dari mereka. Jadi kita tidak akan putuskan silaturahim kita karena kita akan terus bersilaturahim di grup yang sudah saya siapkan. Dan alhamdulillah di sana sudah ada 600 anggota. Dan alhamdulillah setiap hari intens ada saja yang didiskusikan. Perbedaan pendapat wajar selama masih dalam ranah yang memang seharusnya gitu. Jadi sekali lagi setelah ini saya tidak akan memutuskan silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita akan bertemu di grup yang sudah saya siapkan untuk WAG mentoringnya, ya WhatsApp grup mentoringnya. Jadi di sana bukan saya yang mentor nantinya, tapi ada banyak sekali yang bisa kita minta gitu rekomendasinya. Ada yang pakar akupuntur, ada yang pakar herbal di sana. Jadi insya Allah banyak di sana. Ya, Ruqyah juga ada pakar-pakarnya. Oke, untuk kesempatan malam hari ini karena sudah jam 10:19 di waktu Indonesia bagian barat, timur mungkin sudah jam 12:19 setengah 1 malam. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sertifikat serta materi dan rekaman saya akan share besok hari insya Allah supaya kita semuanya bisa melakukan murojaah ya, bisa melakukan murojaah. Itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan malam hari ini. Mudah-mudahan ini adalah kesalahan terakhir dan tidak terulang lagi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan memaafkan saya, berkenan membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan tidak kapok ketika nanti kita bertemu lagi di room-room Zoom yang selanjutnya. Akhirul kalam, saya Asep Marzuki selaku panitia sekaligus narasumber memohon undur diri dan semoga acara yang dilaksanakan pada kesempatan malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, memberikan ikatan silaturahim bagi kita semuanya, dan silaturahim inilah yang menjadikan kita bertemu dengan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.